Di Akademi Khusus Penyihir Ofensif, semua orang sepakat akan satu hal. Tidak ada tempat bagi seorang penyembuh di sini. Tapi MC kita punya pemikiran lain. Will adalah penyembuh terbaik yang pernah ada. Namun, dia tetap nekat mendaftar di akademi ini. Semua orang berekspektasi dia bakal gagal total. Bahkan, seorang guru memutuskan untuk membuktikannya dengan mengadakan pertarungan latihan. Begitu pertarungan dimulai, sang guru menggunakan sihir tanah untuk menjebak Will. Tapi Will dengan santai menghindari setiap serangan, meningkatkan kecepatannya menggunakan sihir penyembuhan. Guru itu hampir menangkapnya dalam perangkap tanah, tapi Will menghindar lagi. Lalu dia mulai menyerang balik. Dia memangkas jarak dan menyerang dengan belatinya. Tentu saja, serangan fisik biasa tidak mempan. Sang guru melapisi dirinya dengan baju zirah tanah yang tak tertembus, yakin bahwa penyembuh lemah tanpa sihir serangan takkan bisa menyentuhnya. Tapi Will tahu cara mengatasinya. Di dunia ini, sebagian besar penyihir membatasi kekuatan mereka karena tubuh mereka tidak kuat menahan kekuatan penuh. Memaksakan batas itu bisa membuat tubuh hancur. Tapi jika Will melepas pembatas atau limiter itu, dia bisa melepaskan kekuatan dahsyat dengan bayaran menghancurkan tubuhnya sendiri. Dan baginya, itu tidak masalah sama sekali. Toh, dia seorang penyembuh. Will menerjang maju dengan tinju yang dipenuhi tenaga super. Lengannya hancur saat dia meninju tembus baju zirah tanah milik gurunya. Guru itu bahkan tidak sempat bereaksi. Dia langsung pingsan seketika. Jadi, kenapa ada penyembuh di akademi ini? Karena di kehidupan sebelumnya, semua orang lain tidak berguna, dan Will mati gara-gara itu. Beginilah kejadian masa lalunya. Kalian mungkin berpikir kalau jago dalam pekerjaan bakal bikin kalian dihormati senior, kan? Nah, itu tidak berlaku buat jagoan kita ini. Dia benar-benar ditusuk oleh atasannya sendiri karena melakukan pekerjaan yang luar biasa. Will adalah pemuda biasa dengan kemampuan penyembuhan yang luar biasa, kekuatan unik yang hanya dia miliki di seluruh dunia. Dia benar-benar bisa menyembuhkan luka paling mengerikan sekalipun. Rasanya seperti mainan anak-anak. Kehilangan lengan? Santai saja, bro. Dia bisa menumbuhkannya kembali dari puntung lengan itu dalam hitungan detik. Saat itu dia bertugas bersama prajurit terakhir yang tersisa di garis depan, bertarung melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh para raja iblis. Pasukan inilah yang bertanggung jawab atas hancurnya kerajaan Grenball. Para prajurit bertarung mati-matian, berusaha sekuat tenaga menghalau pasukan iblis yang sudah menghancurkan seluruh dunia. Sedangkan MC kita, karena tidak punya pengalaman tempur, dia ditugaskan menyembuhkan yang terluka. Pada dasarnya menarik mereka kembali dari ambang kematian. Tapi mari kita jujur, manusia fana ini tidak punya harapan melawan makhluk mengerikan yang muncul dari kedalaman neraka. Itulah sebabnya para prajurit terus kembali dengan anggota tubuh yang hilang, dan MC kita terus menyembuhkan mereka dengan tekun. Namun akhirnya, para prajurit mulai lelah bertarung terus-menerus hanya untuk terluka lagi. Mereka telah menerima kenyataan kejam mereka. Mereka sudah tamat. Mereka lebih memilih mati di medan perang dan mengakhiri penderitaan ini. Itulah alasan sebenarnya kenapa MC kita ditusuk oleh kaptennya. Sang kapten percaya bahwa Will tidak mengerti rasa sakit dan horor yang dialami para prajurit setiap kali mereka dipaksa kembali ke medan perang. Akhirnya, para prajurit yang putus asa meninggalkan garis pertahanan, membiarkan monster raksasa mulai mengobrak-abrik sisa-sisa kerajaan. Will hanya bisa menonton tanpa daya saat semua orang mati di depan matanya, melihat rumahnya hancur berantakan. Menatap naga raksasa itu, dia akhirnya menyadari jenis horor yang selama ini dialami para prajurit. Di momen itulah, kekuatan terbesarnya menjadi penyesalan terbesarnya. Andai saja dia punya kemampuan untuk bertarung di medan perang, dia pasti bisa menjamin keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dengan hasrat membara untuk membela kerajaannya dengan kedua tangannya sendiri, bro kita mengambil kerikil dari tanah dan mulai menerjang ke arah naga. Tentu saja, usaha konyolnya melawan naga perkasa dengan batu semata berakhir dengan kematiannya. Namun, seperti dugaan, dia terbangun hampir 5 tahun di masa lalu, tepat sebelum dia mendapatkan gelar penyembuh terhebat di dunia, gelar yang nantinya dia benci. Bertekad untuk tidak mengulangi penyesalan masa lalunya,
dia memutuskan untuk mendaftar di akademi yang berspesialisasi dalam sihir ofensif ketimbang penyembuhan. Dan pilihan pertamanya adalah Akademi Schwartz, sekolah yang didedikasikan hanya untuk seni tempur. Di dunia ini, seni penyembuhan dan seni menggunakan sihir ofensif tidak bisa berdampingan, memaksa penyihir muda untuk memilih satu profesi saja. Namun Will memutuskan untuk melanggar aturan tak tertulis ini dan mencapai apa yang gagal dia raih di kehidupan sebelumnya. Dia berencana menggunakan pengetahuan masa lalunya untuk melatih dirinya agar tidak hanya tahu cara menyembuhkan, tapi juga tahu cara bertarung sendiri. Untuk memulainya, dia harus mendaftar di salah satu akademi paling bergengsi di dunia ini, Akademi Schwartz. Dipercaya bahwa akademi ini bisa mencetak talenta muda menjadi penyihir ofensif kelas 1. Belum lagi penyihir tempur paling berbakat dari kehidupan masa lalu Will, juga lulusan akademi ini. Namun, ada masalah. Will adalah penyihir penyembuh, jadi masuk ke Schwartz tidak akan mudah. Biasanya, para bangsawan menghabiskan banyak uang untuk mendaftarkan keturunan mereka yang bodoh ke akademi ini. Tapi MC kita saat ini lagi bokek. Bahkan, jika dia mulai mencari nafkah menggunakan kemampuan penyembuhannya, dia tidak akan bisa menabung cukup uang sebelum batas waktu pendaftaran tiba. Saat dia memikirkan kesulitannya, adiknya masuk ke kamar. Melihat adiknya masih hidup, membuat matanya berkaca-kaca. Melihat reaksinya, sang adik mengira perut kakaknya pasti sakit sampai menangis begitu. Dia buru-buru menghapus air matanya dan berbohong, bilang kalau ada sesuatu yang bikin matanya iritasi. Namun, dia nyaris tak bisa menahan kegembiraan melihat adiknya masih hidup. Dia bersumpah untuk melindunginya kali ini dari bencana yang merenggut nyawanya dulu. Dan bukan cuma dia. Dia bakal memastikan untuk melindungi semua orang yang gagal dia selamatkan sebelumnya. Tiba-tiba, pikirannya mendapat ide cemerlang. Sepertinya dia sudah tahu langkah selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, ini sedikit konteks tentang Federasi Akademi Sihir. Ini adalah organisasi yang mengawasi semua akademi sihir di kerajaan, bertanggung jawab mengeluarkan regulasi dan kurikulum untuk semua pendidikan sihir. Saat ini, Ketua Federasi juga merupakan Kepala Sekolah Akademi Schwartz. Tapi entah kenapa, sang ketua benar-benar berhenti memperhatikan federasi. Segera alasannya menjadi jelas, itu karena cucu perempuannya yang sakit, Mary. Ngomong-ngomong, nama kakek penyayang ini adalah Arnold Goldgrand, Ketua Federasi Akademi Sihir dan Kepala Sekolah Akademi Schwartz. Orang tua itu berjanji pada cucunya bahwa dia akan menemukan penyihir penyembuh hebat yang bisa membebaskannya dari penderitaan. Namun, di kehidupan masa lalu MC kita, cucunya meninggal karena sang ketua gagal menemukan penyihir yang mampu tepat waktu. Itulah tepatnya kenapa jagoan kita menyelinap masuk langsung ke kamar cucu ketua. Kebetulan sekali. MC kita bahkan tidak perlu memperkenalkan diri kepada sang ketua yang sudah ada di sana. Orang tua itu sudah tahu tentang siswa beasiswa yang berasal dari Hylik. Lagi pula, Will terkenal di seluruh kerajaan karena bakat luar biasa yang dimilikinya dalam sihir penyembuhan. Inilah kenapa sang ketua merasa tidak pantas bagi seseorang sekelas MC kita untuk menyelinap seperti pencuri. Dalam hati, Will mengakui dia benar. Mungkin kalau bukan karena pengalaman masa lalunya, dia takkan berani menyusup ke ruang pribadi seseorang. Tapi sekali lagi, formalitas adalah kemewahan yang tak bisa mereka beli sekarang. Dia harus langsung masuk, karena hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Tentu saja, orang tua itu tahu tidak ada yang gratis, dan dia ingin anak muda ini memperjelas niatnya. Tapi Will bersikeras bahwa waktu sangat krusial. Pengobatan gadis itu lebih prioritas daripada negosiasi. Akhirnya, orang tua itu memberikan izin yang dibutuhkan MC kita. Dia duduk di tepi tempat tidur siap menyembuhkan penyakitnya. Tapi tatapan tajam orang tua itu menarik perhatiannya, menatap langsung ke dalam jiwa MC kita. Sang ketua praktis memancarkan sinyal bahwa satu gerakan salah dan tamatlah riwayat MC kita. Jadi, Will menarik nafas dalam-dalam, siap untuk tidak mengacau dan mulai mengeluarkan jurus penyembuhannya. Saat dia menyalurkan sihir penyembuhan ini, dia sadar kapasitas mananya menyusut dibandingkan kehidupan masa lalunya. Tapi yang lebih penting adalah eksekusi sempurna dari rumus sihir penyembuhan.
yang untungnya dia ingat dengan sangat jelas. Setelah beberapa saat, sang cucu akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dia perhatikan adalah pangeran tampan yang menyelamatkannya dari situasi hidup dan mati. Dia jadi sangat salah tingkah dan berguling ke sisi lain karena malu. Sementara itu, kakek masih tidak percaya cucunya benar-benar kembali dari keadaan koma. Gadis itu menegaskan kepulihannya. Dia bahkan mengklaim belum pernah merasa sebaik ini selama bertahun-tahun. Mata kakek penyayang itu berkabut dengan air mata bahagia. Kekhawatiran yang membebaninya begitu lama, akhirnya terangkat, dan itu semua berkat MC kita. Tak lama kemudian, kedua pria itu duduk di ruang tamu setelah saling mengucapkan terima kasih. Orang tua itu bersedia mengabulkan permintaan apapun. MC kita Will meyakinkannya bahwa dia tidak akan meminta sesuatu yang aneh. Permintaannya masih dalam jangkauan kekuasaan sang ketua saat ini. Sudah jadi rahasia umum kalau tidak ada yang bisa menandingi Will dalam hal sihir penyembuhan. Dia duduk di puncak, tidak punya ruang lagi untuk berkembang. Itulah tepatnya kenapa dia ingin mengeksplorasi keahlian yang berbeda. Dia ingin mendaftar di Akademi Schwartz. Tentu saja, orang tua itu menganggap ini konyol. Bagi seseorang untuk meninggalkan bakat alaminya demi mengeksplorasi sesuatu yang sama sekali asing terdengar tidak biasa. Tapi karena orang tua itu sudah berjanji, dia akan menepatinya. Dia menjabat tangan pemuda itu, berjanji untuk memenuhi bagian kesepakatannya. Di suatu tempat di akademi, seorang guru yang tampaknya toksik sedang meninjau profil pendaftaran MC kita. Dia merasa tindakan ketua cukup berani mendaftarkan penyihir penyembuh yang punya 0 kemampuan ofensif ke sekolah tempur. Akhirnya, hari upacara penerimaan tiba dan para murid baru berkumpul di aula pertemuan akademi di depan podium. Sang ketua ada di sana untuk berpidato dan memuji-muji. Institusinya, Akademi Schwartz, adalah sekolah asrama penuh yang berspesialisasi dalam sihir ofensif dengan kurikulum uniknya sendiri. Kampusnya yang luas menampung banyak tempat latihan dan makin keren lagi dengan fasilitas riset canggih serta perpustakaan raksasa yang membuatnya makin menonjol. Lulusan berpengaruh aktif bahkan di luar akademi, memungkinkan untuk menerima berbagai bentuk dukungan dari kerajaan. Kalau boleh kusimpulkan, tidak ada institusi lain yang menyediakan lingkungan seperti ini untuk mempelajari seluk-beluk sihir ofensif. Jangan lupa kalau MC kita hanyalah penyembuh biasa yang mendaftar di akademi ini. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai sekarang. Jadi sudah jelas, jalan di depannya bakal penuh duri. Tapi jagoan kita siap menghadapi apapun yang ada di depan, asalkan dia bisa menjadi penyihir ofensif yang dia inginkan. Namun, realitas seringkali jauh dari ekspektasi. Kelas pertama setelah upacara penerimaan berlangsung, dan Will terlihat berkeringat dingin. Dia seharusnya menembak target dengan mantra sihir api. Entah bagaimana dia berhasil mengaktifkan mantra api, tapi apinya padam begitu muncul. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Yang bikin makin parah, gurunya adalah sampah total yang mencoba membuli MC kita dengan memanfaatkan kelemahannya. Will hanya boleh ikut kelas kalau dia berhasil mengenai boneka target. Sampai dia berhasil melakukan ini, dia dipaksa melanjutkan latihannya di lapangan latihan di sisi lain gedung sekolah. Will bersikeras agar gurunya setidaknya mengajarinya dasar-dasarnya, atau dia tak akan pernah bisa mempelajarinya dengan benar. Tapi ya, sudah jelas dari awal kalau guru satu ini punya dendam kesumat sama MC kita. Baginya, buang-buang waktu mengajar penyembuh bukanlah investasi terbaik. Will memohon padanya untuk setidaknya mengizinkannya akses ke perpustakaan, supaya dia bisa belajar sesuatu dari teori. Sekali lagi, bajingan itu mempermalukan MC kita karena cuma seorang penyembuh, mengklaim mereka tidak punya literatur yang bisa dipakai oleh jenisnya. Memanfaatkan situasi, seorang berambut pirang yang sombong menyerang si penyembuh dengan serangan sihir licik dari belakang, memaksa Will jatuh tersungkur ke tanah. Kasian banget, dia bahkan tidak menduga serangan tiba-tiba itu. Tapi si penindas berpikir itu justru alasan kuat untuk memanfaatkan si penyembuh karena begitu lemah. Dia membanggakan status peringkat ofensif akademi, jadi penyembuh lembek kayak Will mending pergi saja karena berani mendaftar. Ini pertama kalinya aku melihat guru ikut mengeroyok murid bersama si penindas juga.
Keduanya memperlakukan Will seolah-olah dia sampah terendah di mata mereka. Malam itu, MC kita tampak kelelahan di bangku taman. Usahanya belajar sihir ofensif sejauh ini berakhir di selokan. Dia tahu ini bakal merepotkan banget, semata-mata karena perbedaan antara sihir penyembuhan dan ofensif. Keduanya menarik jenis sumber energi mereka sendiri. Mana adalah kekuatan pikiran, senjata pamungkas penyihir, yang dia aktifkan melalui rumus-rumus. Mana juga bergerak sesuai kehendak penggunanya. Menggunakan mana itu untuk ledakan atau daya tembak memberimu sihir ofensif. Penyembuh, di sisi lain, memiliki mana yang tenang. Tapi disitulah peran Akademi Swords. Mereka yang terbaik dalam membesarkan penyihir ofensif. Jadi pasti ada cara baginya untuk memurnikan mana dinamis. Will sangat yakin dia bisa memanipulasi mananya dengan cara yang bisa mengubah mana statis menjadi mana dinamis. Hambatan terbesar di jalannya. Dia bahkan tidak bisa menghadiri kelas sekarang karena guru sialan itu tidak mengizinkannya. Will menolak menyerah, berharap bertemu satu orang yang membantunya di kehidupan sebelumnya. Hanya karena dia seorang, pilihannya untuk datang ke akademi ini mungkin akhirnya sepadan dengan penderitaannya. Sayangnya, dia tidak bisa terus melangkah buta, jadi dia memikirkan cara lain. Tapi tiba-tiba, suara yang familiar menegurnya karena masih di luar larut malam. Saat Will melihat penampilan cantik orang ini, dia melihat Veronica, seorang pejuang yang sangat kompeten yang pernah bertarung bersamanya. Dia adalah salah satu penyihir ofensif kelas tertinggi yang pernah dia kenal. Dan pada akhirnya, dia harus meratapi kematiannya dalam perang tragis itu. Untungnya, dia masih hidup di garis waktu regresi ini. Tapi sebelum mereka sempat bicara, wanita ini mengeluarkan pedang yang sama yang bisa membelah apapun jadi dua. Cewek ini terlihat seperti Gojo versi cewek, dengan kemampuan Sukuna. Fakta bahwa dia menodongkan pedangnya ke arah Will bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi ternyata, dia sedang memburu murid mencurigakan di sekitar kampus, membuatnya bertanya-tanya, apakah Will adalah murid bermasalah itu? MC kita buru-buru mengklarifikasi kalau dia sama sekali bukan orang itu. Karena kalau sampai wanita itu menebasnya, dia bakal butuh regresi isekai lagi dari Trukun. Dia percaya padanya, membuatnya tenang, dan Will bertanya untuk memastikan apakah dia benar-benar Veronica. Wanita itu merasa tersinggung karena dia memanggil guru dengan begitu santai, membuatnya kaget dan malu. Dia tahu wanita itu lebih tua darinya di kehidupan sebelumnya, tapi tidak setua itu. Ternyata dia sebenarnya seorang jenius yang lompat kelas dan langsung dipromosikan jadi profesor, yang sama sekali tidak mengejutkan mengingat bakat tingkat dewanya. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu Will, bintang jatuh yang bisa membantunya belajar sihir ofensif akhirnya. Will menyatakan minat untuk mengambil kelas Veronica, tahu bahwa dia adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Dia bertanya tentang prosedur pendaftaran, tapi dia langsung menolaknya, menyatakan bahwa dia belum memulai kelas apapun. Karena dia guru baru yang sebelumnya dipromosikan dari banyak kelas, dia tidak tahu bagaimana sistem bekerja di sini. Untuk tahun ini, posisi Veronica saat ini adalah melayani sebagai asisten instruktur untuk menangani pertanyaan tertentu. Rencananya adalah menggunakan jiwa mudanya untuk terhubung dengan murid-murid yang usianya lebih dekat dengannya, yang akan membuatnya jadi pendukung hebat bagi mereka. Namun yang mengganggunya adalah tidak ada satupun yang berani mendekatinya untuk konsultasi apapun. Yah, MC kita bisa tahu persis alasannya. Itu karena wanita ini mengeluarkan senjata pembunuhnya hanya karena gangguan kecil. Dari sudut pandangnya, ini justru kesempatan bagus baginya untuk memanfaatkan Veronica. Dia bahkan tidak perlu mengambil kelasnya dan bisa memanfaatkannya untuk mengajarinya secara pribadi. Jadi dia mengajukan pertanyaan, tahu itu tugasnya untuk menjawab. Langsung ke intinya, pria ini bertanya, bagaimana dia harus melakukan pendekatan untuk belajar sihir ofensif sebagai seorang penyembuh. Dari kata-katanya, Veronica langsung sadar kalau dia bukan murid biasa. Setelah merasakan komposisi aliran mananya yang aneh, dia sekarang ingat kalau orang ini adalah murid baru yang terkenal yang bergabung dengan Akademi Swords. Selama bertahun-tahun, dia bahkan mengakui belum pernah melihat penyembuh biasa mencoba belajar sihir ofensif.
Hal baiknya di Schwartz adalah akademi ini menawarkan metode untuk memupuk sesuatu yang disebut mana dinamis. Itu adalah fondasi yang dipercaya MC kita akan menjadi awal yang sempurna baginya. Dan ketika Veronica mengonfirmasi keberadaannya, Will jadi sangat bersemangat, berpikir bahwa ada peluang. Satu masalah kecil. Wanita ini langsung bilang ke dia, kalau dia yang bodoh ini takkan bisa belajar sihir ofensif bahkan dengan metode itu. Pengungkapan ini benar-benar mengejutkan MC kita, terutama saat Veronica menjelaskan bahwa dia sudah punya terlalu banyak mana statis. Ini berarti bahkan jika dia memupuk mana dinamis dari nol, sebagian besarnya akan berubah dan larut menjadi mana statis. Dan jika dia mencoba memupuk mana dinamis menggunakan metode lain, percampuran dua kualitas mana itu akan membuatnya mustahil menggunakan jenis sihir ofensif apapun. Realita terlihat suram. Bro sudah nekat pindah akademi. Cuma untuk sadar kalau secara harfiah tidak ada cara bagi penyembuh biasa untuk belajar sihir ofensif. Will mulai menyesal tidak menerima buku panduan instruksi. Saat Rukun meregresi dirinya, ya dia tidak mau menyerah. Bahkan jika itu berarti menjadi Einstein di generasinya untuk menemukan metode baru, berterima kasih pada asisten profesor. Dia baru saja mau pergi ketika tiba-tiba Veronica menghentikannya untuk menyelesaikan poinnya. Dia melanjutkan dari sebelumnya, menyatakan bahwa meskipun benar penyembuh tidak bisa menggunakan sihir ofensif, ada satu pengecualian yang bisa membiarkan penyembuh menjadi penyihir ofensif. Cewek itu bikin dia bingung setengah mati, karena bahkan MC kita tidak bisa memproses logika itu. Veronica mendemonstrasikan poinnya dengan mengungkapkan pedang besi ukiran khususnya, senjata yang bisa menebas dan mengalahkan musuh. Dia lalu bicara tentang bangku di sebelah mereka, yang terbuat dari kayu, bisa digunakan untuk duduk. Dengan kata lain, profesor berotak polos ini bilang air itu basah dan lantai terbuat dari lantai. Tapi ini plot twist-nya. Dia mengangkat bangku itu dan menjelaskan, bahkan jika dia menggunakannya untuk menghajar seseorang sampai babak belur, itu tetap akan jadi senjata. Lucunya, Will mulai bertanya-tanya bagaimana cewek perkasa ini bisa mengangkat bangku seberat itu dengan lengan kecilnya. Bagaimanapun, pendekatan Veronica adalah bahkan jika sesuatu dibuat untuk tujuan yang berbeda, seseorang bisa menggunakannya sesuka hati untuk mempersonalisasi poinnya. Dia mendemonstrasikan melalui tangannya dan lanjut menepuk wajah Will, membuat pria ini merona. Ini adalah mimpi indah bagi sebagian besar pria, sampai dia akhirnya menyentil wajahnya dengan keras, menjelaskan bagaimana dia menggunakan tangannya untuk dua tujuan. Barusan dia memang memukulnya terlalu keras, tapi intinya tetap sama. Benda yang sama, tapi penggunaan berbeda. Mata Will akhirnya terbuka. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia bisa menggunakan sihir penyembuhannya sebagai serangan. Selama ini dia bahkan tidak pernah memikirkan ide itu. Alasan utama kedua faksi penyihir tidak setuju satu sama lain adalah karena perbedaan yang terletak pada bentuk mana mereka sendiri. Tapi di mata Veronica, anak ini berbeda. Dia berpikir kalau anak ini sudah mengambil lompatan besar dengan mendaftar ke Akademi Sihir Ofensif, dan bahkan mananya menandakan bahwa dia bukan murni penyembuh. Ini adalah pengamatan yang bahkan Will sendiri tidak sadari, membuatnya bertanya-tanya apakah ini salah satu kemampuan yang diberikan Rukun padanya saat pedang Veronica menodong lehernya. Dia memerintahkannya untuk menjadi sadar dan menyalakan hasrat agresif dalam jiwanya. Jika dia melakukan itu, dia bakal tak terhentikan dan memusnahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Hari berikutnya tiba dengan MC kita merenungkan percakapan gurunya dari kemarin. Dia menggunakan banyak contoh berbeda untuk mendemonstrasikan poinnya. Dan yang benar-benar membuatnya terpukau adalah kenapa dia tampaknya tidak punya prasangka terhadap penyembuh biasa. Lalu ada fakta bahwa dia bisa memunculkan teori di tempat yang masuk akal. Will mulai berpikir kalau dia menggunakan metode yang sama sendiri. Tapi jalan pikirannya dipotong oleh instruktur yang dengan kasar memanggilnya penyembuh. Kelas hari ini sebenarnya spesial, karena bakal ada banyak pertarungan 1 lawan 1. Dia mampu berpartisipasi bersama yang lain. Tentu saja, apakah dia bisa menggunakan sihir ofensif atau tidak adalah masalahnya sendiri. Guru bajingan itu juga sudah memfinalisasi pasangannya, dan tanpa keraguan sedikit pun, orang ini memasangkan MC kita melawan Ulfi, si pirang sombong dari hari sebelumnya.
MC kita tidak menantikan pertandingan melawan Ulve ini karena anak itu dari Akademi Bangsawan terkenal dan punya semua dukungan. Dia anak orang kaya, tapi lebih dari itu, dia sebenarnya penyihir ofensif yang kuat. Ulve sudah berasumsi menang dan mengejek MC kita. Bertanya-tanya apakah dia bakal lari balik ke ibunya setelah dihancurkan. MC kita berusaha sekuat tenaga untuk mencoba dan tidak terpancing emosi oleh orang bodoh ini. Meskipun dia dari masa depan dan tahu dia melawan anak kecil, itu tetap membuatnya kesal. Hal baiknya adalah Will ingin menguji teori Veronica dalam aksi nyata. Jadi dia menunjukkan ketertarikan pada pertarungan itu. Dia meminta perhatian profesor dan menolak untuk menyerah. Sebaliknya, MC kita punya proposal, membagikan bagaimana dia tidak punya bakat sihir ofensif sama sekali, yang bakal buang-buang waktu untuk pertarungan ini. Jadi ini menaikkan taruhannya dan langsung menyatakan bahwa dia akan keluar dari Akademi Schwartz jika dia kalah dalam pertandingan ini. Profesor sangat senang mendengar kata-kata itu. Sisi lainnya adalah, jika MC kita menang, dia akan diizinkan mengambil kelas reguler. Itu proposal yang menghina. Tapi Ulpe begitu arogan sampai dia tertawa terbahak-bahak, menyatakan betapa konyolnya ide kemenangan itu sebenarnya. Dia bahkan berpikir Will lagi halu berat di dunia hayalannya, tanpa peluang menang. Instruktur muak dengan mereka dan menerima proposal itu, menginstruksikan kedua kontestan untuk mengambil posisi. Dia memberi isyarat dimulainya pertandingan, yang diawali dengan Ulve dengan tenang mengaktifkan sihir ofensif. Dia memanifestasikan sekumpulan belati yang memancar. Ini keahliannya, disebut sihir penciptaan pisau. Pada dasarnya, Bro ini adalah Gilgamesh versi murah dengan senjata ecek-ecek, menembakkan semua belati itu ke arah Will. Dia koar-koar kalau tidak ada cara bagi penyembuh sampah untuk membela diri. Tapi MC kita di sini malah pasang pose Buddha dan semacamnya. Siap mengaktifkan domain expansion-nya. Saat dia mengaktifkan tekniknya, dia mampu menyamai kecepatan belati-belati itu dan dengan tepat menghindari semuanya. Ini adalah teknik yang disebut manipulasi kehidupan, sesuatu yang Will gunakan untuk memanipulasi esensi makhluk hidup di dekatnya, meningkatkan HP mereka sampai batas absolut. Tapi bukan cuma itu, dia juga bisa menggunakannya sebagai serangan. Dari pendekatan yang sama ini, Ulve panik dan menyebutnya keberuntungan sampah. Tapi MC kita lagi pamer aura. Dalam pose yang sama, dia menangkap belati Gilgamesh versi murah gitu, sebelum menebas semua yang lain dengan gaya Shirodemia. Senjata-senjata itu goyah, dan sejauh ini menghasilkan 0 kerusakan. Tapi MC kita baru saja mulai, dan dengan satu belati, dia berniat mengakhiri pertarungan ini. Para penonton tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang penyembuh menggunakan serangan ofensif sama sekali tidak masuk di otak mereka. Kenyataannya, Will telah menggunakan sihir penyembuhan sebagai serangan dan bahkan tidak pernah menggunakan sihir ofensif. Ulve terjepit dan membual bagaimana dia menahan diri sepanjang waktu. Rupanya, Bro bisa meningkatkan jumlah pisau yang dia miliki, seolah-olah itu bakal bikin perbedaan. Dia menghujani proyektil emas itu kepada si penyembuh dalam kemarahan. Tapi MC kita dengan santai mulai menebas setiap belati itu. Di akhir pertahanannya, semuanya hancur ke tanah. Ulve masih berpikir dia jagoan, jadi dia memperbesar ukuran belati ecek-eceknya. Dan astaga, sudut itu terlihat agak mencurigakan kalau kotanya aku. Bagaimanapun, Will mengerti bahwa melawan Ulve itu merepotkan. Karena bakat dan pemahamannya tentang sihir untuk meningkatkan kompleksitas dan daya tembak, Ulve memaksa belatinya berputar. Pada dasarnya melempar misil ke arah MC kita. Bro meminjam teknik panah api Sukuna cuma untuk ditangkis juga oleh Will. Ulve tidak bisa mencuri teknik lagi dari tontonan lain dan hanya meraung frustrasi. Sementara itu, MC kita berpikir dia harus meningkatkan kekuatannya secara progresif. Proyektil ganas itu dibelokkan dengan mudah, sangat mengejutkan Ulve. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Will teleportasi ke belakangnya menggunakan transmisi instan Goku, berjanji untuk menyembuhkannya setelah ini. Lalu dia langsung menyerang untuk menghabisi, hanya untuk diinterupsi oleh instruktur yang merapal dinding tanah raksasa di antara keduanya. Instruktur percaya pertandingannya sudah selesai
dan menyuruh keduanya minggir untuk pasangan berikutnya. Kekalahan itu benar-benar memalukan bagi bangsawan sombong itu. Tapi Will cuma senang. Dia bisa menghadiri kelas reguler mulai sekarang. Bikin instruktur gelandangan ini frustrasi berat. Setelah selesai di sini, dia kabur sambil merenungkan pengalaman bertarungnya. Akhirnya, dia telah menciptakan versi sihir ofensifnya sendiri, dan itu cukup kuat untuk mengalahkan penyihir hebat. Semua itu berkat bimbingan Veronica. Adapun si pecundang sombong itu, dia dibantu oleh instruktur. Ulfe mengajukan permintaan pada gurunya untuk tidak memberitahu ayahnya tentang pertandingan ini. Keduanya adalah pembenci sejati yang tidak bisa menerima kekalahan. Di adegan berikutnya kita menemukan Will di ruang kelas. Dia bisa mengambil kelas di sini dan memurnikan pemahamannya tentang sihir serangan. Instruktur masuk ruangan dan melirik Will sebelum memulai kelas. Sejauh ini, kelasnya masih dasar. Satu guru wali kelas pada dasarnya menangani semua kelas. Will tertarik dengan kelas pembuatan alat sihir. Paling mengingatkannya pada konsep serupa di Akademi Penyembuhan. Pelajaran hari ini adalah tentang pembuatan bong es. Instruktur akan membagikan materi untuk dirakit dan diproses oleh para siswa. Will mengingat bahwa dia tidak pernah benar-benar membuat senjata di kehidupan sebelumnya. Hanya item pemulihan. Tapi, di Akademi Ofensif, dia diharapkan menempa senjata untuk pertempuran. Mana yang digunakan untuk tujuan ini, jelas adalah mana dinamis. Tapi kalau soal penciptaan, sifat mana tidak terlalu berpengaruh. Itulah kenapa Will takkan mengalami masalah, bahkan dengan kelebihan mana statisnya. Dan ketika dia melihat materinya, dia menemukan pecahan golem es dan bubuk ranting api. Mengikuti instruksi, dia mencampur pecahannya, tapi tiba-tiba mengalami perubahan cepat. Will akhirnya melempar pecahan es itu melalui peningkatan tubuh, menyebabkan pecahan kecil itu meledak dan meletus, meninggalkan paku-paku es. MC kita cukup terkesan, tapi aksi kecilnya di sini dianggap penghinaan berat bagi kelasnya. Instruktur memarahinya dan langsung bilang dia akan memotong poin dari nilai Will. Sisa penindas lainnya tertawa, terutama Ulfe, yang menandakan bahwa dia bersekongkol dengan guru itu. Kelas Will berikutnya sudah di depan mata, tentang makhluk sihir. Dia dapat salamander lucu. Saat instruktur menekankan murid tingkat rendah untuk mendengarkan baik-baik, MC kita agak tidak nyaman dengan jarak dekat ke makhluk sihir. Mesin pembunuh mungil ini menembakkan meriam api, menyebabkan Will menangkisnya. Kenyataannya itu cuma sesuatu yang dibayangkan MC kita di kepalanya, malah menarik perhatian instruktur yang mengambil pot andalannya. Situasi tidak terlihat bagus, dan Will mulai benar-benar paham apa yang terjadi. Instruktur mengizinkannya ikut serta dalam kelas, tapi sebenarnya menyiksanya di setiap kelas. Ini berarti dia takkan bisa belajar, jadi dia harus melakukan sesuatu tentang situasinya lagi. Mengawasinya dari jauh adalah seorang murid aneh yang tampaknya mengerti standar ganda yang berlaku di sini. Perundungan berlanjut tanpa akhir. Will harus melindungi dirinya tidak hanya dari para murid, tapi juga dari pertanyaan konyol di luar silabus dari instruktur. Poinnya dihancurkan sampai dasar, dan bahkan setelah kelas, dia menemukan tumpukan sampah berserakan di kamarnya. Saat ia mencoba mengonfrontasi pengawas asrama untuk masalah itu, pengawas itu malah menghukumnya lebih parah dengan mengambil hak makan malamnya. Hidup bro benar-benar dibikin susah dari segala arah. Dia ambruk di kamarnya menyadari bahwa akademi ini penuh dengan pembenci. Tepat saat dia membuat satu langkah positif, dia sekarang harus menghadapi segudang tantangan untuk diatasi lagi. Will mengerti bahwa tingkat kemajuannya saat ini sangat luar biasa baginya, dan tidak mau membiarkan para penindas ini mengganggunya. Hal terbaiknya adalah dia melawan salah satu dari mereka dan benar-benar memenangkan pertarungan, jadi punya bukti mutlak bahwa dia bisa menjadi penyihir serangan. Dia selalu bermimpi untuk fokus pada hal positif. Will ingat sudah mendapatkan buku pelajarannya, jadi dia sekarang bisa meninjau PR dan belajar dengan benar. Hari berikutnya tiba, dan betapa kagetnya dia, tidak ada guru atau satu jiwa pun di sekitar. Instruktur biasanya tiba jam segini, tapi cuma ada satu murid di dekatnya. Rasanya hampir seperti berita perubahan jadwal mendadak tidak diumumkan ke murid-murid tertentu. Kesal, Will bangkit untuk mengajak gadis itu mengobrol. Dia berjalan mendekatinya,
Mengejutkannya dengan pendekatannya. MC kita cuma ingin tahu apakah kelasnya berubah semalam, dan ini pasti ada hubungannya dengan itu. Instruktur membenci murid tertentu, dan dia ada di daftar itu juga. Jadi, nasib mereka berdua sama-sama apes. Dia pikir ide bagus bagi dua penyendiri yang dibully untuk akur, dan Will bisa merasakan ketakutannya. Jadi, dia mengulurkan tangan dengan ceria, menawarkan untuk jadi temannya. Gadis itu tertegun dan menundukkan kepalanya dengan rasa hormat mutlak padanya. Dia diperkenalkan sebagai Erika Glenn, teman pertama yang Will buat di akademi baru. Dia pikir sangat normal baginya untuk tidak punya siapapun di sisinya, mengingat dia bergabung kelas terlambat dan dia seorang penyembuh. Erika menyoroti bahwa orang-orang selalu bicara tentang betapa lemah dan menyedihkannya para penyembuh. Membuat Will tertegun. Dia sendiri bukan orang yang suka menyombongkan teman, meskipun menjadi penyihir ofensif. Melihat kepribadiannya, Will mengerti bahwa diskriminasi keras terhadap penyembuh tampaknya sudah jadi budaya Akademi Swartz. Memang benar penyihir ofensif bertarung di garis depan, jadi mereka punya segala alasan untuk memandang rendah penyembuh yang tinggal di belakang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Will mendapati dirinya dikenal sebagai penyembuh terkenal bagi kerajaan. Dia punya kredibilitas saat itu. Tapi di sini, di Akademi Serangan, situasinya berbeda. Will bakal ditelan oleh diskriminasi akademi kalau dia tidak melawannya. Erika bertanya tentang niatnya datang ke akademi ofensif sambil menata pikirannya. Will menjawab bahwa dia menolak menerima realitasnya sebagai penyembuh alami dan berniat bergabung di garis depan. Alasannya bikin Erika terguncang. Tapi Will memperjelas kalau dia punya alasan pribadi yang kuat di balik itu semua. Soal niat Erika sendiri, ternyata dia berasal dari keluarga bangsawan kecil di pedesaan yang sama sekali nggak punya keturunan laki-laki. Orang tuanya mikir garis keturunan mereka bakal tamat, jadi Erika mengambil alih nasibnya sendiri. Dia pikir dengan jadi penyihir penyerang yang kuat, dia bisa jadi kepala keluarga cuma dengan modal status itu. Di mata Will, itu tujuan yang masuk akal banget. Tapi masalahnya, Erika ini nggak punya secuil pun bakat sihir. Dia juga nggak punya teman dan sering dibully di kelas. Untungnya, dia senang banget akhirnya punya teman, yaitu jagoan kita ini, yang dia panggil si kurang berprestasi, yang bakal menghibur dia biarpun nilainya jeblok. Bro kita ini dihina habis-habisan di mana-mana, tapi Erika cuma bercanda doang kok. Will mengingatkan kalau ekspektasi Erika bakal segera terpenuhi. Tanpa banyak penjelasan lagi, Will ngajak dia ke ruang kelas lain, tempat kelas yang sebenarnya lagi berlangsung. Mereka berdua akhirnya nemuin jalan ke kelas yang benar, tapi instruktur yang kaku itu malah menganggap mereka telat. Will minta maaf karena nggak tahu soal perubahan jadwal kelas yang mendadak. Tapi si guru brengsek ini emang kaku banget dan nggak mau maafin mereka. Malah mau ngehukum Will. Dia memutuskan buat ngelempar satu pertanyaan lagi ke Will. Ini kabar buruk. Erika tahu kalau jagoan kita ini bolos hampir semua kelas sebelumnya. Yang artinya, dia nggak bakal tahu apa-apa. Sambil ngelihat ke papan tulis, Will membedah soal itu di kepalanya. Sementara gurunya menekankan kalau poin bakal dikurangi kalau dia gagal jawab dengan benar. Ulpis makin mengejek Will. Yakin banget kalau dia udah diambang kegagalan. Tapi jagoan kita lagi konsentrasi penuh, jadi dia ngambil kapur dan mulai nulis dengan intens. Setiap goresan katanya langsung menarik perhatian seisi kelas. Bahkan Ulpis mikir ini cuma aksi pamer doang. Tapi kenyataannya, Will berhasil nemuin konfigurasi yang benar. Bikin lingkaran sihir di papan tulis itu menyala terang. Dia mematahkan ekspektasi semua orang, bikin satu ruangan bungkam. Termasuk instrukturnya yang nyebelin itu. Si guru terpaksa ngaku kalau itu jawaban yang benar. Bikin Ulpis dan bahkan Erika melongo kaget. Gak masuk akal banget anak baru ini bisa memecahkan jawabannya. Padahal udah ngelewatin semua kelas. Tepat setelah kelas yang nyebelin itu kelar, Erika langsung mau tahu gimana caranya Will bisa jawab soal tadi. Will ngejelasin kalau itu sebenarnya gampang banget. Soalnya dia udah belajar dari buku paket. Dia udah baca buku paketnya. Jadi dia tahu apa yang bakal keluar. Yang bikin Erika paling shock adalah cowok ini melahap habis seluruh isi buku itu cuma dalam satu malam doang. Will baru baca pertama kali dan langsung ngebut namatin bukunya.
bahkan memuji itu sebagai salah satu buku terbaik soal sihir ofensif. Ada aplikasi dasar dan tingkat lanjut yang disebutin di sana. Semuanya dibahas dengan detail yang luar biasa. Dia bisa mempelajari semuanya sendiri. Tapi tanpa punya pemahaman sihir, baca teks doang itu rasanya kayak kerja Rodi. Untungnya Will ini selalu jago dalam studi teori, jadi dia bisa mengatasinya tanpa banyak masalah. Dia mempelajari semua tentang sihir ofensif dalam satu malam, bacanya santai kayak lagi baca novel fiksi. Sementara Will santai aja, Erika malah merinding ketakutan di situ. Buku yang Will lahap itu adalah momok menakutkan di akademi mereka. Sesuatu yang gak mungkin bisa dipahami tanpa bimbingan guru. Erika mulai nyesel sama asumsi awalnya yang nyebut Will produk gagal dan sadar kalau dialah satu-satunya ampas di sini. Cewek itu gak mau Will ninggalin dia di peringkat terbawah, tapi jagoan kita meyakinkan kalau dia bakal ngajarin apapun yang Erika susahin. Lagian mereka kan bestie satu kelas. Erika langsung senyum lebar, senang banget dapat bantuan Will. Kenyataannya, jagoan kita datang ke sekolah ini buat tujuannya sendiri, bukan buat main sobat-sobatan pakai kekuatan persahabatan. Tapi karena dia sendirian, dia butuh Erika. Jadi dia bilang ke Erika soal bantuan yang harus dia lakuin buat Will. Kelas berikutnya adalah sihir ofensif umum, kelas 1. Will nggak pernah bisa lulus kelas ini, dan itu alasan utama dia nggak pernah bisa akses kelas lainnya. Erika mikir Will harusnya bisa ngelakuin itu dengan gampang sekarang setelah dia ngalahin Ulpis. Tapi kenyataannya beda. Will sebenarnya nggak bisa pakai sihir ofensif umum kayak orang lain, tapi dia punya ide brilian. Rencananya butuh bantuan Erika, biar dia bisa berhasil. Di adegan berikutnya, para siswa udah kumpul di lapangan latihan. Sekali lagi, kalau bicara soal sihir ofensif, ada 2 cabang, sihir umum dan sihir unik. Sihir umum mengacu pada mantra dengan formula yang sudah tersusun rapi. Bikin sihir ini gampang diakses semua orang lewat rumus yang kontras dengan kegunaan umumnya. Sihir unik itu terukir dari dalam diri penggunanya. Kayak sihir penciptaan pisau milik Ulpis. Kurikulum akademi mencakup kelas buat kedua jenis sihir ofensif ini, biar siswa bisa memolesnya. Tentu aja, sihir unik nggak punya satu jawaban yang pasti. Jadi buat orang kayak jagoan kita, ini sebenarnya tiket termudah buat ikut kelas begituan dan menang. Sialnya, dia mentok kalau soal belajar sihir ofensif umum, dan gurunya tahu banget soal ini. Mengambil keuntungan penuh dari status healer Will, si instruktur muji kemampuan teorinya, dan penasaran gimana dia bakal tampil di praktik. Lagian, Will seharusnya bakal gagal di kelas ini kalau dia bahkan nggak bisa pakai sihir dasar. Instruktur menekankan kalau tugasnya nggak beda dari percobaan-percobaan sebelumnya. Tujuannya cuma nembakin serangan ke target. Sekali lagi, dia merendahkan Will dengan nyebut ini tugas yang dasar banget. Yang artinya, kalau Will gagal ngelakuin hal sefundamental ini di akademi, dia nggak bakal bisa lulus. Sambil mikir, si instruktur ingat gimana bocah itu menerapkan sihir penyembuhan dalam manuver ofensif dan gimana sihir penyembuhan meningkatkan statistik tubuh secara umum. Tapi di sini beda ceritanya, karena Will nggak bisa pakai sesuatu kayak sihir ofensif. Dia cuma pengen bocah ini enyah dan nyerah dari kelasnya. Tapi jagoan kita nggak bakal kemana-mana dan malah senyum ngadepin situasi itu. Si instruktur kaget setengah mati pas lihat tangan Will diselimuti api. Nggak ada alasan logis di dunia ini kenapa bocah healer ini bisa merapal sihir kayak gitu. Tapi jangan tertipu. Ini sebenarnya cuma taktik licik yang dipakai protagonis kita. Seluruh strateginya bergantung pada Erika yang bikin bola api pakai sihir ofensif umum versi dia. Dan Will menyebarkan bola api itu di dalam ekor salamander. Selanjutnya, Will dengan hati-hati pakai penyembuhan otomatis buat mengipasi apinya, menyembunyikannya di dalam tangannya. Pada dasarnya, dia ngelakuin apa yang Gojo Satoru lakuin dengan teknik kutukan pembalik buat mempertahankan limitless. Ini penyembuhan tanpa batas. Tapi bahkan saat itu, Erika meragukan pendekatannya. Bertanya-tanya, cowok macam apa yang dia hadapi, tanpa tahu kalau Will pernah jadi healer terhebat umat manusia di masa lalu. Pokoknya dia berhenti pakai sihir penyembuhan tepat setelah membuka tangannya, bikin seolah-olah dia memanifestasikan bola api dari telapak tangannya. Selanjutnya, bagian gampangnya, dia tinggal tembak itu ke target dan kena telak tepat sasaran.
Si instruktur bro, dia gemeteran kayak daun kena angin. Muridnya udah bikin dia malu lagi. Ilusinya bagus banget sampai dia yakin total kalau Will merapal sihir ofensif. Ini langsung bikin Will lulus dengan nilai memuaskan, dapat tepuk tangan dari Erika, dan bikin penonton bingung total. Yang paling parah, Ulpis marah besar. Setelah kelas, dia melabrak gurunya buat minta jawaban. Mereka berdua sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Nggak ada cara logis buat Will bisa belajar sihir ofensif umum. Ego Ulpis sakit banget gara-gara kekalahan yang dia derita. Dan sekarang si healer ini udah keterlaluan. Bro satu ini rela ngelakuin apa aja, sampai mau ngadu ke bapaknya buat ngehancurin kelas itu. Bahkan gurunya kaget sama paksaan dia. Sementara bangsawan sombong itu jalan pergi sambil merintahin instruktur buat ngelakuin apapun demi membasmi si healer dari kelas mereka. Guru brengsek itu sekarang kejepit karena melanggar aturan beresiko ketahuan. Sialnya, dia juga udah ngabisin banyak waktu buat dapat kerjaan di akademi, jadi dia nggak bisa kehilangan itu sekarang. Menimbang risikonya, si instruktur memutuskan lebih baik dia ambil risiko dan singkirin si healer yang mencoba mengukir namanya di akademi mereka. Bro ini punya dendam kesumat sama siswa 15 tahun dan akhirnya memutuskan buat turun tangan sendiri. Setelah kelas di lapangan latihan, instruktur akhirnya manggil Will sendirian. Bro ini ngancam jagoan kita, tapi Will malah menganggapnya pujian, terlalu polos buat sadar situasi yang dia hadapi. Instruktur bilang dia mau meruntuhkan kepercayaan diri bocah itu, apalagi setelah dia bolos banyak kelas pas pertama datang ke akademi. Itu bahkan bukan salah jagoan kita, karena guru bego inilah yang nolak ngebolehin dia ikut kelas-kelas itu dari awal. Will membantah balik, bilang kalau dia udah mempelajari materinya dari teman-temannya dan belajar mandiri. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi guru ini bertindak tirani, dan sama sekali nggak peduli, percaya kalau pelajaran baru ini perlu buat Will. Materinya diputuskan sama dia sebagai instruktur. Jadi di sini mereka bakal berpartisipasi dalam pertarungan latihan yang beneran. Agak mencurigakan bagi Will kalau dia harus lawan guru tanpa alasan, dan instrukturnya tahu ini nggak adil. Jadi dia kasih bocah itu kelonggaran alias handicap. Kalau Will bisa mendaratkan satu serangan aja, dia bakal dianggap sebagai pemenang ujian mini ini. Dengan keuntungan kayak gini, instruktur berharap bocah itu nggak bakal lari dan bakal ngebawa pertarungan ini dengan serius. Tentu aja, badut ini nggak pernah kepikiran kalau dia bakal kalah. Dia sih yakin itu sama kemampuannya. Sedangkan buat jagoan kita, dia tenggelam dalam pikiran, menyusun situasi. Bocah itu menerima syarat duelnya yang bikin gurunya senang. Pertarungan langsung dimulai dengan instruktur pakai mantra tanah dari tanah. Untungnya, Will punya sedikit pengetahuan soal gaya bertarung gurunya. Dia tahu orang ini spesialis sihir tanah, jadi dia menghindari serangan pertama dengan gesit. Tapi, serangan yang sama itu malah memanjang dan maksa dia buat menghindar lagi. Will dihujani banyak serangan, tapi dia menghindar dengan tepat. Gurunya ngejek dia karena menghindar terus-terusan. Tapi masalah Will sekarang adalah ngadepin sihir tanah nyebelin yang bisa di-spam tanpa henti. Terus fakta kalau serangannya punya jangkauan yang luas banget, bikin ini beda total sama Ulpis. Di saat yang sama, bro ini belum selesai dan mendadak masuk mode ultra insting. Di setiap serangan, Will mempersempit jarak dan menerjang ke arah gurunya yang menyalakan lebih banyak sihir tanah, membelah dinding dari setiap sisi sebelum membantingnya menutup, bikin bocah itu terjepit kayak sandwich. Langkah ini kelihatan kayak kekalahan telak, sampai si guru lihat muridnya turun dari langit dengan belati di tangan. Ini satu-satunya kesempatan yang dia punya. Jadi, Will mendaratkan serangan belati menghantam kepala gurunya. Sialnya, orang ini bikin armor tahan banting yang ngeblok serangan itu. Si murid terpaksa menghindar serangan instruktur berikutnya, menciptakan jarak lagi. Ular kecil ini nyebut muridnya menyedihkan dan memamerkan armor ironclad-nya yang maha kuat. Bahkan Will mikir nama itu norak banget. Sementara gurunya ngejek dia karena pakai tiruan sihir ofensif umum, dia merendahkan, mencaci, dan menolak kepercayaan diri muridnya yang bahkan berani mikir buat jadi penyihir penyerang.
Namun, murid yang rendah hati itu dengan pede mengingatkan instruktur kalau sihir penyembuhan bikin dia bisa mempelajari tubuh manusia dengan detail yang luar biasa. Dengan cara ini dia bisa paham kalau kebanyakan manusia menahan kekuatan mereka biar nggak membunuh tubuh mereka sendiri, nggak bisa nanganin kekuatan penuh mereka, dan melampaui batas itu bakal bikin tubuh mereka rusak. Instruktur menganggap itu penghinaan, karena Will mencoba menceramahinya, bertingkah sok tinggi. Tapi poin bocah itu sebenarnya simpel. Kalau seseorang bisa melepas pembatas tubuh manusia, mereka bisa ngeluarin kekuatan yang sangat besar dengan bayaran tubuh mereka bakal hancur. Tapi untungnya buat Will adalah dia seorang healer. Jadi dia bakal ngelakuin aksi ala Izuku Midoriya. Dia bakal baik-baik aja, biarpun lengannya bakal hancur dalam prosesnya. Tekad bocah itu bikin instruktur tertegun saat dia dengan tenang, kayak cat sejati, jalan nyamperin gurunya yang masih mikir armor noraknya nggak bakal kena efek apa-apa. Deku siap-siap buat Texas Smash-nya. Sial, tunggu. Salah cerita lagi. Gurunya teriak saat Will menghancurkan armornya dengan tinjunya. Bro nggak cuma ngancurin armornya, dia bikin muka gurunya kelihatan lebih babak belur daripada Jack Paul di pertarungannya lawan Anthony Joshua. Will mengingatkan instruktur tersayang buat nggak nentuin takdir seorang murid dan merasa hangat, mengingat bimbingan Veronica lagi. Dialah satu-satunya alasan yang ngebantu dia membuka kekuatan dahsyat dari sihir penyembuhan yang udah dia punya. Will tahu dia bisa jadi jauh lebih kuat. Tapi pas dia lagi ngelamun, instruktur menyelinap dan nyerang dia pakai pilar tanah lagi. Untungnya dia bisa menghindar, tapi itu nggak cukup buat meredakan amarah mendidih orang ini. Will nggak nyangka bakal diserang diam-diam kayak gitu. Apalagi dia udah lulus syarat ujiannya. Instruktur nyemburin omong kosong lagi, bilang kalau nggak ada saksi buat konfirmasi hal itu. Yang artinya secara teknis, penyihir penyembuh nggak pernah nyentuh dia. Dia nolak ngakuin kekalahannya di tangan healer pengganggu, dan membanjiri lebih banyak mantra tanah ke arah jagoan kita. Will mulai capek banget sama omong kosong ala akulah aturannya, Seto Kaiba dari orang ini. Tapi berkat dia yang udah melepas pembatas tubuhnya, dia bisa meluncur dengan kecepatan roket dan ngebut ngelewatin dia lagi. Instruktur bahkan nggak bisa memproses gerakan tiba-tiba Will saat bocah itu mengisi tinju beratnya, siap buat ngehancurin dia untuk kedua kalinya. Bahkan armor noratnya nggak bakal muncul tepat waktu buat nyelamatin dia dari pukulan maut ini. Tapi kemudian pukulannya berhenti tepat sebelum meremukkan mukanya. Pukulannya berhenti, seolah-olah aliran waktu itu sendiri hilang. Tinju Will menghantam wajahnya, mempermalukan instruktur saat dia memproses rasa sakit yang berat itu. Pukulan yang memalukan dan lambat banget ini lebih parah daripada menderita serangan terakhir tadi. Dia bahkan gak bisa lari kali ini, atau teriak minta tolong. Adegan ini beneran kocak, karena satu pukulan ini makan tempat kayak 50 panel. Akhirnya, Will ngeluarin kekuatan sebenarnya dan ngebanting orang ini terbang, bikin dia jatuh ngehantam tanah. Selama ini, si healer udah pakai salah satu trik healernya yang lain. Dia menyambut instruktur kembali ke realitas, ngejelasin kalau cuma sesaat yang berlalu di dunia nyata. Tapi tenang aja, dia nggak kayak gurunya yang nggak ngejelasin apa-apa. Dia bakal share apa yang terjadi dengan benar. Pas Will mendaratkan pukulannya, dia mengaktifkan mantra peningkatan ilusi. Mantra ini harusnya buat nyembuhin orang dengan indera yang lemah, kayak penglihatan. Tapi belakangan ini, jagoan kita udah manfaatin itu dalam pertempuran buat ningkatin kecepatan dan waktu reaksinya. Dia pada dasarnya bisa mengaktifkan itu ke lawan, menstimulasi indera mereka secara berlebihan, bikin mereka percaya 1 detik itu sebenarnya 100 detik. Ini bikin serangan terasa jauh lebih menyakitkan, karena jadi brutal dan menyiksa. Akhirnya, Will masang senyum manis buat gurunya, dan nanya satu pertanyaan terakhir. Nanya apa dia bisa lulus kelas itu. Nah, sebelum instruktur sombong itu sempat jawab, Bro nyengkram bahunya dengan nada mengancam. Mengingatkan kalau dia bakal menghapus setiap inci diskriminasi yang guru itu punya buat healer. Healer yang sama dan gak berbahaya itu sekarang kelihatan kayak Raja Iblis dan menekankan kalau satu-satunya tujuannya adalah menikmati kelasnya. Yang artinya kalau orang ini atau murid-muridnya ganggu dia lagi, bakal ada hal buruk yang terjadi sama dia. Will menutup proposalnya dengan senyum cerah, mengakhiri pertemuan mereka malam itu.
Instruktur terlihat jalan mondar-mandir panik, bertanya-tanya monster macam apa yang baru dia temui. Dia dulu percaya kalau setiap penyihir penyembuh itu lemah banget dan tunduk sama perintah penyihir garis depan. Tapi orang ini beda. Dia punya skill tempur tingkat dewa dan niat membunuh yang mengerikan. Kebetulan, dia akhirnya papasan sama si pirang brengsek yang penasaran pengen tahu hasil sesi latihan tadi. Ulpis terkekeh, yakin kalau itu berakhir dengan kematian jagoan kita. Tapi kemudian, dia dibungkam kayak anjing penurut. Instruktur udah muak sama ocehan bayi nepotisme ini, dan mendesak si bangsawan buat nggak cari gara-gara sama Will. Itu demi kebaikan mereka semua. Dan adalah kesalahpahaman terbesar mereka buat berasumsi kalau Will cuma penyihir biasa. Ulpis kaget sama saran itu, dan bawa-bawa ancaman bapaknya lagi. Tapi kali ini instrukturnya nggak takut. Dia pada dasarnya bilang ke si pirang brengsek buat ngadu ke bapaknya semau dia. Karena sejujurnya, kalau Ulpis punya semua pengaruh ini, dia pasti udah bisa nyingkirin si healer dari tadi. Keluarga Orman nggak jalan atas perintah Ulpis. Tapi udah pasti banget kalau mereka terus main-main sama anak baru itu, dia bakal ngehancurin mereka selamanya. Ulpis ditinggal sendirian sambil kesel. Gak percaya kalau situasinya jadi seburuk ini setelah pembantaian fenomenal tadi. Beberapa hari berlalu. Kelas baru aja selesai. Will lagi santai. Karena dia bisa ngerasain si bangsawan pirang itu jadi waspada di sekitarnya. Sekarang dia nggak ngeluarin trik licik lagi atau bikin komentar apapun. Dengan begini, jagoan kita akhirnya bisa fokus sama kelasnya. Tapi dia nggak puas sama keadaan saat ini. Tujuan utamanya adalah membalikkan realitas kehancuran umat manusia di masa depan. Satu-satunya cara buat menghindari nasib gelap kayak gitu adalah jadi lebih kuat. Emang sih, sihir penyembuhannya ngebantu dia buat peningkatan tubuh. Tapi dia membatasi dirinya cuma dengan serangan kekuatan dasar sekarang. Peningkatan indra emang bagus buat ilusi juga. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding gaya bertarung serbaguna dari sihir ofensif. Will paham kalau dia perlu mengukir gaya bertarung yang benar-benar baru buat ngejar ketertinggalan. Dia ngejelasin proses pemikiran yang sama persis ini ke asisten Profesor Veronica, minta bimbingannya lagi. Pendekatan Will butuh dipoles. Tapi Veronica punya satu hal lain buat diomongin. Awalnya dia ragu mau dengar apa yang bakal dia bilang. Tapi Veronica malah ngucapin selamat buat semua yang udah Will lakuin sejauh ini berkat kontribusinya. Para guru udah ngomongin si healer tanpa henti. Seorang penyihir healer bisa ngimbangin kelas-kelas top di akademi, dan itu bukan sesuatu yang bisa diremehin. Sementara beberapa guru lain juga kelihatan benci sama kemajuannya, yang masuk akal sih. Menariknya, Veronica belum beneran ngasih tahu siapapun kalau dialah alasan dibalik kemajuan Will. Dia juga nggak pernah punya kesempatan buat nyebutin itu di antara para guru, karena yang lain meremehkan dia karena jadi spesial, bahkan di peringkat mereka. Jagoan kita lega karena dengan begini dia nggak bakal kena masalah. Saran Veronica lah yang bawa dia sejauh ini, dan dia nggak mau Veronica kena masalah gara-gara itu. Profesor nggak keberatan dan ngaku kalau sebenarnya dia berterima kasih sama Will. Kayak yang dia bilang sebelumnya, penyihir penyembuh nggak pernah coba buat bawa teori mereka jadi kenyataan. Dia ngeluarin pedangnya lagi, anehnya dia suka banget ngelakuin itu, dan nantang jagoan kita buat duel. Will jelas nggak nyangka langkah ini datang dari Veronica. Tapi dia beneran penasaran mau lihat posisi Will di levelnya sekarang. Itu cara paling pasti buat bantu dia jadi lebih kuat. Tapi jagoan kita sama sekali belum siap dan panik setengah mati. Si pendekar pedang menekankan kalau musuh nggak bakal nunggu dan langsung melesat secepat kilat dari tempatnya. Dia muncul dengan gemuruh tepat di depan Will buat nebas dia. Sesuatu yang Will cuma bisa tangkis di detik-detik terakhir. Dia hampir nggak bisa nahan senjatanya ngelawan serangan berat Veronica, dan dia terus mendesak Will dengan rentetan tebasan. Meskipun udah ngabisin semua boost dan kecepatan reaksinya, dia bahkan nggak bisa ngimbangin Veronica. Masalahnya soal Veronica adalah dia lebih dari sekadar cepat. Wanita ini adalah inkarnasi petir. Pedangnya bergerak elegan dari satu ayunan ke ayunan lain, yang artinya dalam pertempuran ketahanan, Will lah yang bakal pertama kali tumbang, menahan serangan-serangan berat itu. Will paham kalau dia cuma punya satu kesempatan, buat bikin dia terkesan dengan kecepatan penembus batasnya.
Dengan cara ini, dia bakal nangkep Veronica pas lagi lengah, menyalurkan energinya ke tumitnya. Jagoan kita melesat ke depan dengan keganasan petir miliknya sendiri. Profesor nggak nyangka manuver ini. Tepat seperti prediksinya. Dan pas bilah pedang mau nusuk mukanya, dia bereaksi dari jarak dekat dan membalas serangan itu dengan secara harfiah menebas senjata Will jadi 2. Pertarungan selesai. Dan bahkan dengan usaha terbaik Will, dia bukan tandingan skill prajurit elit. Veronica menegaskan antusiasmenya. Dia nggak percaya Will bisa ngelakuin gerakan cepat kayak gitu ke dia. Apa yang dia pakai tadi itu adalah pedang sihir buat mengcounter Will. Selama ini dia mikir Will adalah penyihir penyembuh yang bisa pakai manuver ofensif. Tapi ini beda. Skill bertarung bocah itu saat ini ada di dekat peringkat atas papan skor. Tapi Will nggak ngerasa puas sama kemajuannya. Kayak biasa, Veronica mendukung ambisi dan tekadnya buat jadi lebih kuat, dan paham kalau peningkatan tubuh bukan tujuan akhirnya. Will ngaku kalau dia mencoba melepas pembatas tubuhnya. Tapi itu nggak bakal cukup, seperti yang terbukti hari ini di pertarungan mereka. Profesor bikin analogi lain, menyatakan kalau tujuan pedang itu lebih dari sekadar ayunan kasual. Pedang bisa menusuk dan dilempar. Dan sihir penyembuhan pasti punya aplikasi kayak gitu juga. Sayangnya, Will udah muter otak cari ide serupa, tapi nggak nemu apa-apa. Pendekar pedang cantik itu menjelaskan kalau kekurangannya adalah pengalaman tempur yang sebenarnya. Dia kurang intuisi buat merumuskan apa artinya bertarung. Dalam pandangan Veronica, pengalaman mengalahkan pengetahuan kalau diterapkan dengan benar. Bahkan dalam pertempuran mereka barusan, Will sadar ada sesuatu kecil yang Veronica pakai, memahami sarannya. Will nanya apa dia harus ngelakuin lebih banyak pertarungan latihan lawan profesor. Veronica suka pendekatannya, tapi merekomendasikan dia buat ikut serta dalam misi pelatihan penaklukan monster. Bocah itu bingung, akhirnya dia bakal punya pengalaman langsung situasi hidup dan mati. Dia sebenarnya ikut serta dalam kompetisi yang sama di 3 akademi, Schwartz, Heilig, dan Shield. Ketiga akademi membanggakan gaya ofensif, defensif, dan pedang. Siswa mereka seharusnya melaksanakan permintaan penaklukan. Di Akademi Heilig, bocah itu nggak ikut serta dalam misinya. Tapi kali ini dia punya kesempatan buat ngabisin monster mengerikan dan dapat pengalaman melawan kehancuran yang akan datang. Will membulatkan tekadnya buat misi penaklukan pertamanya. Veronica ngelihat dia dengan tertarik, mengingatkan dia soal syarat partisipasi. Bocah itu harus membuktikan kemampuannya di ujian seleksi, dan ada rumor seolah seorang jenius di antara tahun pertama. Tujuan baru Will adalah nyetak posisi teratas di antara proses seleksi lawan teman-teman sekelasnya. Dia nanya soal detail ujian seleksi. Kriteria simpelnya adalah para kandidat bakal bertarung satu sama lain. 100 orang biasanya jadi sukarelawan dan nunjukin skill mereka, memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan jagoan kita mulai muak sama penekanan sekolah yang terus-terusan soal berantem. Dulu di Akademi Penyembuhan Heilig, beberapa sukarelawan maju buat gabung, yang artinya siapa aja bisa ikut misi itu. Tapi ini format yang beda di Akademi Schwartz yang membanggakan proses seleksi. Will mengingat kenangan hangat di Akademi Penyembuhan, bertanya-tanya gimana kabar master lamanya sekarang. Veronica balik ngomongin siswa jenius dengan level kemampuan yang jauh melampaui beberapa instruktur. Ini artinya Will nggak bakal dapat posisi teratas itu dengan mudah, yang bikin dia bertanya-tanya, apa asisten profesor udah pernah ketemu siswa ini secara pribadi? Sayangnya, dia nggak pernah punya kesempatan ketemu cowok ini, karena dia suka ngehindarin guru, bertingkah seolah dia jauh lebih hebat dari mereka. Dia bahkan nggak datang buat nanya pertanyaan ke Veronica, tapi itu di luar fakta kalau Veronica emang mengintimidasi sih. Veronica janji ke Will kalau dia bakal bantu latihannya buat ujian. Sesuatu yang bikin mood dia cerah, karena Veronica adalah satu-satunya kesempatan dia buat jadi lebih baik. Kita lompat ke hari ujian seleksi. Will jalan masuk ke arena, menyoroti kalau waktu berlalu cepat sejak saat itu. Dia ngerasa lebih percaya diri dari sebelumnya, udah nyelesain semua persiapannya. Pas dia lagi berbaur, suara tertentu manggil namanya. Itu Ketua Aliansi Akademi Sihir Arnelum. Kepala sekolah senang ngelaporin kalau cucunya udah mengalami pemulihan stabil sejak Will nyembuhin dia.
Ketua bahkan minta maaf karena nggak ngejagain bocah itu, bahkan setelah dia menyelamati nyawa cucunya. Will ngejelasin kalau meskipun dia sempat kesulitan sama tantangan akademi di awal, dia udah berbaur sepenuhnya sekarang tanpa masalah. Faktanya, dia bahkan bertekad buat nyetak juara 1 di ujian seleksi. Tujuan mulia yang bikin ketua terkesan. Memotong percakapan mereka, datanglah si perusak suasana. Seorang instruktur yang menghancurkan kata-kata Will dengan nyebut itu lelucon. Dia pikir anak ingusan ini meremehkan kelasnya banget. Dan ngomong-ngomong, Bode juga pengawas pelatihan lapangan buat acara ini. Menariknya, Will pernah ketemu orang ini di kehidupan sebelumnya. Bode dijuluki Violet Lightning, dikenal karena hasil kelas pahlawannya yang luar biasa di Perang Besar. Sialnya, dua orang ini gak pernah akur, dan bahkan sekarang kejadiannya sama. Penyihir maco yang murung itu mengintimidasi si healer dengan menekankan gimana dunia ini penuh sama jenius pertarungan. Latihan itu cuma kerikil dibandingin aslinya. Dia secara terbuka ngehina Will di depan mukanya. Menyatakan kalau bocah itu nggak punya peluang menang sebagai healer. Bocah itu nggak ngerespons, sementara ketua merekomendasikan mereka nyelesain argumen mereka selama ujian, bukan sebelumnya. Instruktur ngomel kalau dia cuma ngedukasi bocah itu, dan menyoroti kalau pemenang sejati ujian ini bakal jadi serius dari kelasnya. Pemuda ini beneran karakter copy-paste dari Genshin Impact. Sarius Blue Note adalah jenius yang dipuja semua orang dengan ekspektasi tinggi, dan juga orang yang sama yang ditakdirkan buat dihadapi jagoan kita demi juara 1. Di ujian seleksi, persaingannya sengit, dan ketua bersemangat ngeliat mereka cuma saling tatap-tatapan. Tanpa buang waktu, para kandidat masuk ke arena kontestan, dikelilingi kerumunan yang bersorak, nyari pertandingan epik. Will dan Erika ada di baris kedua di depan, dengan si healer mengekspresikan kagetnya lihat partisipasi Erika. Sialnya, dia harus berpartisipasi, atau dia bakal kehilangan hak uang sakunya di akademi. Bahkan Ulpis lagi ngeliatin jagoan kita dari jauh. Sementara ketua secara resmi ngucapin selamat ke para kandidat karena udah sampai sejauh ini dan berharap penyihir terbaik yang menang. Ronde pertama bakal jadi babak penyisihan, yang bakal mengeliminasi sebagian besar kandidat, menyisakan cuma yang terbaik buat seleksi sesungguhnya. Ini artinya mereka semua bakal berantem satu sama lain di waktu yang sama. 100 siswa lawan satu sama lain. Ruangannya terlalu sempit buat pertarungan mereka. Tapi tenang aja. Karena ketua pakai domain expansion pribadinya buat ngelempar mereka ke dimensi yang sama sekali beda. Para siswa bahkan gak bisa ngebayangin kemana mereka dipindahin. Sementara si kakek tua berdiri di tepi ruang itu sendiri, menyebarkan mereka ke lokasi berbeda. Will dipindahin ke hutan tepat di belakang akademi. Dengan semua siswa udah dipindahin, kepala sekolah mengumumkan kalau mereka semua udah ditempatin di lokasi acak. Tujuannya adalah kerjasama dengan bijak, dan hindari lawan yang terlalu kuat. Semua posisi awal itu berdasarkan keberuntungan. Will di sini lagi kagum banget sama skill teleportasi ketua yang luar biasa, karena kakek tua ini baru aja mindahin mereka di waktu yang sama. Maka dimulailah ujian pelatihan lapangan. Pertama-tama, jagoan kita melompat ke dahan sebelum mengaktifkan mantra penyembunyian kehadiran. Dengan cara ini, dia bakal nyamarin keberadaannya dan main mode stealth, main aman di sekitar kontestan lain. Pas dia nengok ke belakang, dia sebenarnya nemuin 3 siswa lagi saling hadap. Salah satunya pakai golem tanah yang perkasa, yang jujur aja bisa dibilang mirip Pokemon. Sementara cewek satu lagi punya palu peri yang gede banget. Keduanya sibuk banget ngadepin satu sama lain, sampai mereka lupa soal penyerang ketiga, seorang cewek yang membekukan mereka di tempat. Will terkesan lihat jangkauan skill yang dimiliki penyihir penyerang lain, dan percaya ada banyak yang bisa dia pelajari dari mereka, selain cuma pengen juara 1. Dia suka apa yang baru aja dia lihat, dan berniat merombaknya ke dalam set skillnya sendiri. Pertarungan selesai, dan orang terakhir yang berdiri adalah si cowok golem. Mereka lagi selebrasi karena menang pertarungan epik. Sementara itu, jagoan kita datang dan ngelakuin momen, kena deh loh. Will nyengkram kepalanya dan mengaktifkan pemblokiran kesadaran, bikin dia pingsan seketika. Anggap aja kayak versi mini dari Infinite Void-nya Gojo, lagi. Dengan kemampuan ini, Will bisa memanipulasi daya hidup lawannya dan maksa mereka buat blackout.
Tapi cengkramannya harus kuat. Kalau enggak, jurusnya nggak bakal jalan dengan benar. Ini adalah teknik yang dia pinjam dari Veronica selama sesi latihan mereka. Tenggelam dalam pikiran, Will hampir nggak sadar ada serangan yang mengarah ke dia. Dia menghindari sekumpulan belati pendek dan langsung ingat kalau itu si idiot tolol yang sama lagi. Kali ini bocah itu bawa teman-temannya juga. Ulpis percaya kalau dia cuma nyoba lulus ujian ini kayak siswa lain, tapi dia punya keunggulan jumlah dalam situasi 3 lawan 1. Di sini Ulpis mengaktifkan sihir penciptaan pisau. Satu anteknya ngelapisin belatinya pakai racun. Antek terakhir pakai sihir klon bayangan buat memperbanyak mereka lebih jauh. Dengan bilah beracun ini, bahkan satu goresan aja bisa berujung pada kematian jagoan kita. Ngeblok jelas bukan pilihan. Puluhan bilah melesat ke arah Will, memburu dia saat mereka mendekat. Dia mikir buat nyembuhin racunnya pakai sihir pemulihan. Ngadepin segitu banyak belati, bahkan dengan peningkatan tubuh, rasanya bakal ribet banget. Terpojok, dia memutuskan buat ngeluarin jurus yang benar-benar baru. Barikade mendadak muncul di depannya, ngelindungin Will dari pisau-pisau itu. Ulpis tercengang saat dia lihat golem batu yang sama sekarang melayani tuan baru. Trik keren soal sihir pemulihan adalah itu bisa diterapkan ke makhluk hidup lain. Golem batu di sini mampu bergerak sendiri pakai darah si perapal. Biarpun gak mampu ngelakuin pola rumit, si healer bisa dengan mudah memanipulasinya pakai mantranya yang disebut pseudo life imbuement. Golem itu nyeruduk ke trio penindas itu. Pertama, jagoan kita ngehajar dada satu orang, terus dia dudukin orang lain. Mungkin bikin dia sakit punggung permanen. Dengan 2 dari mereka tamat. Ulpis kelihatan panik. Dia tamat riwayatnya, karena jagoan kita ngebut ke arah dia kayak Minato Namikaze, nyingkram mukanya, dan bikin dia tidur pulas. Pertarungan selesai. Jadi Will balik ke mode stealth, golemnya memimpin di medan perang. Karena teknik peningkatannya membatasi dia dari pertarungan jarak dekat, kesempatan terbaiknya adalah pakai golem buat menutupi kelemahan yang mencolok. Dia juga bisa mengamati semua orang dengan aman kayak gini. Tiba-tiba, pusaran angin raksasa menarik perhatiannya. Rasanya kayak hutan ini baru aja dihantam bencana alam dahsyat. Tapi bukan, spiral angin yang gila ini beneran kayak gelombang Kamehameha harfiah. Serangan maut yang untungnya masih bisa dihindari tipis-tipis oleh jagoan kita. Serangannya benar-benar bikin tanah cacat permanen. Menghancurkan golem dan sisa murid lainnya sampai jadi debu, bahkan meratakan semua pohon di area itu. Di kejauhan, Will melihat sosok satu orang pria. Ini serius banget. Siswa jenius itu, dan aku nggak bercanda bro, kelihatan jauh lebih mirip karakter utama daripada protagonis kita sendiri. Kemampuannya benar-benar mengerikan. Sekilas Will sempat ragu, apakah dia harus mengeluarkan jurus andalannya buat ngelawan dia. Tapi tiba-tiba pertandingan dipaksa berhenti. Kepala sekolah memberi selamat kepada setiap kandidat atas usaha mereka, yang menandakan berakhirnya babak penyisihan. Cuma 4 kontestan tersisa yang bakal melaju ke fase berikutnya. Kompetisi yang sebenarnya baru akan digelar di arena utama. Jadi, sampai saat itu tiba, sang ketua menyarankan para siswa untuk beristirahat selagi dia mengaktifkan sihir teleportasi. Saat sihir transfer itu mulai bekerja, Sirius, cowok yang pembawaannya super serius itu, menatap tajam dengan ekspresi yang, ya, serius banget, ke arah protagonis kita. Will harus menemukan tekad kuat buat mengalahkan orang ini. Dalam 1 hari, keduanya pun menghilang. Setelah itu, kembali di rumah, si kutu buku kita sibuk ngerjain PR, memikirkan strategi buat ujian. Tepat di luar kamarnya, Ulpis dan geng pecundangnya datang lagi. Mereka udah kesel banget karena harus nyerahin 50 LS setiap kali mereka nantangin si healer ini. Tapi Ulpis itu emang pecundang yang gak mau kalah, bener-bener nyebelin. Dia peduli banget sama harga diri keluarga bangsawannya, dan pengen menegakkan kehormatan keluarga Oman di hadapan seorang healer rendahan. Yang paling dia takutin sebenarnya kalau ayahnya sampai tahu soal situasi ini. Meski begitu, teman-temannya udah gak tega lagi buat ikutan gila bareng dia. Mereka ninggalin dia gitu aja, dan membiarkan Ulpis ngurus kekacauannya sendiri. Ulpis panik, dan akhirnya mendidih karena marah.
menyatakan kalau dia punya cara buat nyingkirin si healer, bahkan tanpa pakai sihir. Sementara itu, jagoan kita lagi santai di kamarnya, tiba-tiba Will mendengar ketukan pintu di jam yang aneh. Dia bangun buat buka pintu dan udah ngerasa ada firasat buruk. Jelas banget itu Ulpis di depan pintu, yang langsung masang akting bangsawan klise dan menyapanya dengan hangat. Will curiga dan gak termakan sama skill aktingnya. Tapi si bangsawan emas ini ngakunya cuma mau ngobrol doang. Dia mengungkapkan kebenciannya yang mendalam terhadap healer. Curhat gimana dia udah ngelakuin segudang cara buat menyingkirkan Will dari akademi. Jelas aja jagoan kita ngeluarin kartu Uno Reverse di setiap situasi dan membalasnya berkali-kali. Tapi sekarang, Ulpis datang membawa pesan pribadi. Topeng sopan santunnya langsung lepas saat dia memerintahkan bocah itu buat keluar dari akademi. Yah, segitu doang kemampuan akting sampahnya. Will malah mulai beneran respek sama dedikasi orang ini dalam menjadi pembenci. Kayaknya dia nggak bisa meninggalin Will sendirian. Sekali ini, Ulpis membanggakan dirinya sebagai anggota keluarga bangsawan yang terhormat dan gak suka lihat ada healer yang cuma duduk-duduk santai. Bahkan kakak laki-lakinya sendiri lemah sebagai seorang healer. Orang-orang mengejeknya, dan dia cuma bisa nyengir di depan mereka. Penyihir ofensif itu penuh kebanggaan, sedangkan healer biasa itu menyedihkan dan patut dikasihani. Inilah realitas gelap dari kebanyakan ajaran keluarga bangsawan. Sebuah sistem yang menyiksa. Ulpis memaksa Will buat pergi lewat kekuatan Talk no Jutsu. Tapi Will jelas nggak bakal bilang, "Oke bro, makasih, aku keluar aja deh." Jadi dia menolaknya. Si bangsawan udah siap dengan jawaban itu dan menekankan kalau dia tahu soal keluarga Will berkat pelayan dan koneksinya di dunia luar. Si bangsawan menemuin fakta kalau Will punya adik perempuan. Keduanya punya ikatan yang manis, dan dengan satu perintah aja, pelayannya bisa dengan mudah menghabisi adik bocah itu kalau dia mau. Sekarang suasananya jadi jauh lebih intens. Sikap kalem Will yang biasanya langsung hilang, dia langsung nyekek leher orang ini sebelum membantingnya keras-keras ke tanah. Selanjutnya, dia maju dari belakang, menarik lengan Ulpis ke posisi di mana tulangnya bisa remuk dengan mudah. Will mengingatkan bangsawan tersayang itu kalau dia udah membulatkan tekad. Dan meskipun Ulpis merengek kayak anjing, lengannya langsung bunyi krak, bikin dia jadi rongsokan yang merintih. Si bangsawan masih ngotot mau balas dendam. Bilang kalau akademi gak bakal maafin Will karena udah matahin lengannya. Tapi inilah trik citunya. Bro satu ini lupa kalau Will sebenarnya adalah seorang healer. Semuanya kembali baik-baik saja, yang artinya lengan itu bisa dengan senang hati dipatahin lagi. Bunyi krak terdengar untuk kedua kalinya. Bikin Ulpis hancur lebur dengan rasa sakit traumatis yang meraung-raung. Will menyembuhkannya lagi, dan permainan ini terus berlanjut. Si bangsawan memohon lagi, tapi tetap aja dipatahin lagi. Siklus mematahkan dan menyembuhkan ini terus berlanjut, dengan Will yang dengan main-main menyatakan kalau dia tetap pada keputusannya, sambil ngasih ancaman keras kalau adiknya adalah batasan yang gak boleh dilanggar. Pecundang ini seharusnya gak pernah melewati batas itu. Krak, krak, dan krak. Lengan itu terus-menerus diremukan sampai semangat Ulpis hancur berkeping-keping. Dia sekarang paham kalau bocah ini bukan healer, melainkan Raja Iblis zaman now. Persis, kayak pelajaran yang didapat instruktur sebelumnya, si bangsawan disadarkan dengan cara yang menyakitkan kalau dia ndak bisa macam-macam lagi sama Will. Malam itu, Will memulangkan si bangsawan dengan salam bahagia, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Jagoan kita bahkan nggak ngerasa menyesal sedikit pun, malah ngerasa puas sebelum tidur buat menyambut hari berikutnya. Turnamen utama sedang berlangsung. Orang-orang di arena menantikan pertandingan ini dengan minat yang tinggi. 4 orang yang lolos babak pertama seharusnya saling berhadapan. Salah satunya kebetulan adalah Erika, cewek yang melampaui ekspektasi Will. Ternyata dia cuma mengurung dirinya dalam dinding api, mengintimidasi siapapun yang berani mendekatinya. Singkat cerita, cewek ini bahkan gak bergerak dan menang secara default. Tapi ada yang terasa janggal. Will gak yakin kalau itu cerita lengkapnya. Erika minta Will buat ngalah dikit, tapi cowok ini bukan sim dan berniat buat mengerahkan seluruh kemampuannya. Erika bilang kalau dia mengincar evaluasi yang jauh lebih tinggi setelah mengalahkan Will, dan dimulailah pertarungan epik mereka. Serangan pertamanya datang dalam bentuk bola api yang membara.
Will menangkis serangan api ini dengan memblokirnya secara langsung. Itu cuma mantra api sederhana, nggak ada yang spesial. Bahkan sihir penyembuhannya bisa dengan mudah meregenerasi luka apapun tanpa masalah. Jurus sederhana ini bikin dia meremehkan Erika sampai dia menyadari sesuatu yang benar-benar gawat. Mantra yang sama yang mengenainya itu lebih dari sekadar serangan biasa. Itu jebakan. Erika melanjutkan serangan yang sama, meluncurkan bola api bertubi-tubi. Tapi yang spesial dari apinya adalah nyalanya nggak padam sama sekali. Cewek ini belajar Amaterasu dari Itachi dan meniru seluruh alirannya, meskipun daya tembaknya rendah. Durasinya nggak normal. Bahkan kalau Will mempertahankan pemulihan aktif, kerusakan yang berulang bakal melukainya. Pengamatan ini cocok sama kejadian sebelumnya, waktu Will minta api Erika buat nge-cheat ujian dasar sihir ofensif. Ini juga menjelaskan kenapa dia nggak bisa didekati oleh kontestan manapun yang pakai dinding apinya, karena apinya benar-benar nggak mau padam. Api Erika adalah representasi dari keras kepalanya dan skill dadakannya ini. Paparan ini menarik perhatian penonton. Jujur aja, mereka cuma dukung Erika karena pengen lihat jagoan kita kalah. Aura arogansi mulai menguasai cewek itu. Kesadaran kalau dia bisa lolos babak penyisihan dan bahkan menyingkirkan seseorang sekuat Will. Merumuskan serangan baliknya, jagoan kita dengan santai mematikan api itu setelah melipat gandakan output penyembuhannya. Erika mengulangi jurus yang sama lagi, tapi Will udah siap. Kali ini, karena tahu apinya nggak akan menyebar, dia sengaja menangkapnya, malah memanfaatkannya buat meningkatkan serangan pribadinya. Ini penggunaan IQ pertarungan yang jenius, karena sekarang sang healer punya tinju api yang membantu serangan ofensifnya. Erika hampir aja terhempas saat dia tiba-tiba angkat tangan dan menyerah dari pertandingan. Untungnya, dia keluar tanpa cedera, dan penyiar menyatakan jagoan Cita sebagai pemenang pertandingan. Sayangnya, statistik evaluasinya nggak bakal banyak berubah, bahkan setelah pertandingan itu. Kerumunan yang sama yang tadi dukung Erika sekarang berbalik melawannya, menyebutnya penipu buat seorang penyihir ofensif. Kasian banget, cewek yang seumur hidupnya jadi support ini hancur di bawah beban ekspektasi. Tapi teman tersayangnya membantunya berdiri, menekankan betapa hebatnya dia bertarung tadi. Will bahkan menyembuhkan luka-lukanya yang bikin dia makin kagum. Romansa kecil yang manis itu hancur lebur saat Profesor Bode naik ke panggung dan bilang kalau ini akhir dari segalanya, menunjuk jarinya ke arah si healer. Dia benar-benar menganggap Will sebagai sampah, dan dia kesel banget ada penyihir ofensif yang nyerah lawan orang kayak gitu. Kata-katanya bikin Erika ketakutan, meninggalkan Will yang bertanya-tanya apakah ini perilaku yang pantas dari seorang instruktur. Sang pengawas menyombongkan posisinya, menekankan kalau perannya adalah menyuarakan kebenaran apa adanya, sesuatu yang dia anggap sebagai dorongan semangat. Tapi saat dia pergi, dia mengkonfirmasi kejagoan kita kalau cuma bakal ada satu kandidat sukses dari turnamen ini. Pria yang dimaksud itu mendekati sang healer. Itu dia si Sirius, yang emang serius. Mereka berdua berbagi interaksi singkat. Sirius bahkan gak repot-repot menatapnya saat bicara. Dia adalah penganut setia kekuatan dan setuju dengan pandangan dunia instruktur Bode. Si healer sih oke-oke aja sama hal itu, kecuali si jenius ini punya satu hal terakhir yang harus diakui. Dia benar-benar mengakui kalau si healer itu kuat. Tapi di saat yang sama, Sirius berniat membuktikan filosofinya sendiri benar dengan mengalahkannya di pertandingan mereka. Mari kita lihat bakat si jenius ini. Will ingat pernah mendengar namanya di kehidupan sebelumnya. Cowok dengan level sihir ofensif yang gila, seseorang yang kemenangannya begitu mutlak. Nggak ada satupun yang bisa menghalanginya, kecuali mau jadi abu. Pertandingan final antara Sirius dan Will akan segera dimulai. Dari kelihatannya, jagoan kita paham kalau dia cuma bakal dapat pengakuan dari akademi kalau dia mengalahkan si jenius di sini. Jadi, tujuannya adalah menang. Pertandingan final dimulai dengan Sirius melepaskan angin puting beliung yang dahsyat dari tempat dia berdiri. Serangan itu memakan terlalu banyak ruang, memaksa Will buat menghindar. Dengan hati-hati membalas menggunakan kecepatan maksimalnya yang melampaui batas, mendekati si jenius dengan semua yang dia punya. Tapi, sebelum dia bisa mempersempit jarak, Sirius melepaskan serangan angin habis-habisan,
menjauhkannya. Ini masalah buat si healer. Dia nggak bisa mendaratkan pukulan Sirius tanpa mendekat. Dua kekuatan alam ini melanjutkan pertarungan mereka. Sirius dan Will saling berhadapan. Sementara Sirius menyadari kecepatannya, dia mengangkat tangan buat menyerang dan melepaskan ledakan angin intens yang diarahkan ke lawannya. Jagoan kita sadar kalau tornado sebelumnya nggak ada apa-apanya dibanding angin ini, yang berhasil menyapu seluruh area. Dia berjuang buat tetap berdiri, tapi sekarang saatnya buat tebut jurus andalan. Dia meletakkan tangannya di tanah dan mulai menumbuhkan pohon raksasa. Sementara Erika di kerumunan takjub dengan kemampuan sihir penyembuhan yang dia tahu sudah Will perkuat. Beberapa waktu lalu, jagoan kita menunjukkan skill ini ke Profesor Veronica dan menjelaskan kalau dia menyuntikkan energi kehidupan ke tanaman yang membantunya tumbuh dengan cepat. Dia udah belajar sebelumnya tentang sihir serangan yang bisa memanipulasi tanaman dan memutuskan buat mencobanya dengan skill ini. Dia ingin menyesuaikan taktiknya. Tiba-tiba dia mulai jatuh ke tanah dan Profesor Veronica menahannya agar tetap tegak. Dia kaget dengan kehabisan mana yang tiba-tiba, karena bukunya nggak ngejelasin kalau itu bisa jadi teknik yang menguras tenaga sebesar itu. Veronica memecahkan kodenya, menjelaskan kalau menghancurkan itu lebih mudah daripada menyembuhkan, karena menyembuhkan mengonsumsi jauh lebih banyak mana daripada sihir serangan, dan mereproduksi sihir serangan menggunakan sihir penyembuhan mungkin adalah penggunaan mana yang paling tidak efisien. Tahu konsekuensi dari skill ini, dia berencana menyimpannya buat momen di mana itu bisa digunakan dengan tepat. Kembali ke masa sekarang, jagoan kita menggunakan skill ini di medan perang, karena sihir serangannya nggak terlalu efisien. Jadi dia memutuskan buat mengandalkan jurus ini. Saat pohon itu selesai tumbuh, Sirius berhasil menebangnya dengan serangan bilah angin. Ini bikin jagoan kita kaget, karena sihir Sirius terdiri dari tornado yang bisa menelan musuh dan badai yang bisa menyapu area luas. Bilah anginnya ditujukan buat benda padat, sementara tornado menangani siapapun yang mendekatinya dengan berpusat di sekelilingnya. Will sadar kalau Sirius disebut kandidat teratas bukan tanpa alasan, tapi dia juga bertujuan buat bikin dirinya lebih kuat menggunakan sihir ini dan melompat ke arah Sirius. Seketika, lawannya membentuk tornado di sekeliling dirinya sendiri dan meremehkannya, bilang kalau dia nggak akan bisa menjangkaunya, nggak peduli apa yang dia lakukan. Dan pastinya, dia nggak salah. Begitu jagoan kita menabrak tornado, dia terlempar jauh. Sirius tersenyum. Tapi tiba-tiba dia sadar ada yang salah banget. Dia melihat ke bahunya dan melihat kalau bahunya tertusuk sepotong kayu. Kebingungan terlihat jelas di wajahnya saat dia menuntut penjelasan. Will dengan percaya diri mengungkapkan taktiknya. Dia tahu kalau Sirius nggak bisa melindungi tanah di bawahnya. Jadi tanaman di bawah tanah mengirim akarnya ke segala arah dan begitulah caranya dia berakhir dengan bahu yang tertusuk. Sang protagonis bertanya-tanya, apakah dia khawatir soal Profesor Bode, karena kepribadian mereka beda banget satu sama lain. Sementara Sirius mengerang kesakitan, Sirius mengklarifikasikan kalau sang guru menginstruksikannya karena dia kuat. Jagoan kita melemparkan lebih banyak pertanyaan padanya. Tahu dia dari keluarga terkenal, Sirius membeberkan kebenaran tentang keluarganya. Kemampuan sihir adalah segalanya di atas hal lain. Orang terkuatlah yang jadi kepala keluarga. Faktor lain kayak jenis kelamin atau usia nggak penting. Ini menciptakan musuh di dalam keluarga. Semua berebut kekuasaan, dan ayahnya sendiri menolak buat mengajarinya. Bagi Sirius, mendengarkan gurunya adalah satu-satunya cara buat benar-benar mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan. Lalu dia mengumpulkan semua energi sihirnya sekali lagi, yang mengejutkan seluruh penonton, termasuk protagonis kita. Seekor naga terbentuk dari kekuatan sihir itu, dan Sirius menyatakan kalau mereka bakal menyelesaikan ini sekarang. Naga itu membidik jagoan kita, bikin dia sadar kalau ini bukan main-main. Dulu, Will pernah berpikir kalau penyihir dengan sihir ofensif hidupnya lebih mudah, yang bikin dia pengen berusaha lebih keras. Tapi selama ini dia salah. Dia sadar kalau bakat bukan satu-satunya hal yang menentukan superioritas. Hal-hal kayak garis keturunan, talenta, dan masa lalu, semuanya memainkan peran mereka. Semua ini menuntunnya buat menyatakan ke Sirius kalau dia pengen mengalahkannya dalam pertarungan ini.
Sirius bingung dengan pengumuman yang tiba-tiba itu. Will melemparkan tangannya ke tanah, bersiap menggunakan benih spesialnya, dan mulai menumbuhkan pohon yang sekali lagi dinamai Yggdrasil. Tanaman itu tumbuh dengan cepat, mengonsumsi jauh lebih banyak mana daripada tanaman lainnya. Namun, sisi positifnya adalah pohon itu bakal terus tumbuh selama jagoan kita terus menuangkan mana ke dalamnya. Sirius menyerang dengan bilah kangin, yang berhasil memotong pohon itu jadi 2 lagi, menerbangkannya ke langit. Tapi saat dia melihat ke atas, satu cabang yang terbang itu udah tumbuh jadi pohon raksasa dan datang lurus ke arahnya. Sementara itu, Will berasumsi kalau karena sihir Sirius udah dipakai buat mempertahankan naga angin, dia nggak bakal punya cukup waktu buat membela diri. Asumsi itu ternyata benar dan pohon itu jatuh menimpa Sirius. Saat dia melihat ke atas, dia melihat Will berdiri dengan pisau yang diarahkan padanya. Merenung, dia sadar kalau dia kalah. Will diumumkan sebagai pemenang. Penonton bersorak karena mereka nggak nyangka Sirius bakal kalah, dan mereka membicarakan kekuatan yang dimiliki sang protagonis. Kemudian sang pahlawan menawarkan tangannya buat bantu Sirius berdiri kembali, memuji kekuatannya. Tapi suara Sirius terdengar kalah. Jagoan kita mencoba meyakinkannya, mengakui kalau itu pertandingan yang bagus. Tiba-tiba Profesor Bode masuk. Jelas kecewa sama Sirius dan kekuatannya. Dia menendang pohon yang menindihnya dan mengangkatnya pada bagian pinggang. Dia membawanya pergi, murka karena Sirius udah mengecewakannya, menyatakan kalau pelatihannya bakal dimulai lagi dari nol. Seluruh penonton terdiam. Tahu betapa kasarnya kedengarannya hal ini? Bode berbalik ke arah penonton, berteriak kalau ini dimaksudkan buat semua orang. Marah besar, dia nggak bisa percaya kalau seorang healer harfiah mengambil juara 1. Will sadar kalau amukan Bode makin nggak terkendali, dia mulai membela Sirius, bilang kalau kekuatannya cukup bagus, dan kalau kalah, bukan berarti dia lemah sama sekali. Saat dia mau membela lawannya lebih jauh, Bode dengan marah membungkamnya. Lalu Bode mulai berjalan ke arah jagoan kita, mengejek pernyataan pembelaannya buat Sirius. Dia melempar Sirius ke samping dan menyebut jagoan kita bodoh. Bilang kalau dalam pertandingan, cuma kekuatan yang bisa menghasilkan hasil optimal. Dikuasai emosinya, dia menyatakan kalau kalah bikin seseorang gak lebih baik dari sampah yang dibuang. Will terganggu dengan Bode yang bicara begitu kasar tentang muridnya sendiri. Dia mulai berargumen kalau menjadi healer nggak ngasih Bode hak buat ngomong seenaknya. Mata Bode menyala dengan kemarahan saat dia mencoba menjatuhkan mental jagoan kita, bilang kalau dia bakal segera dibuang ke sisi yang lemah karena nilai menjadi seorang healer itu kecil. Dia makin mengejeknya dengan menunjukkan penurunan drastis level mananya yang mengejutkan jagoan kita. Bode menambahkan kalau orang lemah adalah parasit yang bikin orang yang lebih kuat terbunuh. Disebut beban mati, bikin jagoan kita teringat masa lamunya, di mana dia disiksa oleh Bode karena nggak cukup kuat. Bahkan saat itu dia mencoba membela diri, bersikeras kalau healer mendukung orang lain. Dengan sihir mereka, dia berteriak mencoba membuktikan poinnya kalau dunia butuh healer buat menjaga keseimbangan, atau umat manusia bakal binasa. Bode melepaskannya, dan teringat gimana muridnya dulu pernah berdiri di garis depan buat membeli waktu agar barisan belakang bisa kabur. Cuma buat dihabisi oleh monster lemah di titik pelarian. Muridnya mati tanpa tempat tujuan dan Bode cuma bisa nonton tanpa daya. Tahu dia nggak bisa menyembuhkannya, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak kalau Sirius nggak boleh mati demi sampah kayak gitu. Dari sudut pandang praktis, profesor itu nggak sepenuhnya salah. Kalau kamu lemah, kamu bakal mati pada akhirnya, nggak peduli apapun, dan orang harus berlatih buat bertahan hidup. Tetap saja, bakal ada masa di mana monster tumbuh makin ganas, dan saat itu terjadi, yang kuat nggak boleh egois. Buat momen kayak gitu, orang tanpa bakat juga harus tahu cara bertarung. Kembali ke masa sekarang, jagoan kita menantang profesor itu buat berduel, berharap itu bakal bikin dia mengakuinya. Bode mendengus dan menerima tantangan itu, yakin kalau nggak mungkin healer biasa bisa menang melawannya. Mendengar ini, wasit panik dan tanya apa Bode beneran serius soal tantangan itu. Bode dengan bangga membengkokkan aturan sesuka hatinya.
tanpa jalan keluar. Wasit membawa Sirius pergi. Pertandingan spesial Will lawan Bode diumumkan, dan beberapa saat kemudian pertandingan dimulai. Bode membunyikan jari-jarinya, menyombongkan diri kalau dia bakal tunjukin betapa lemahnya jagoan kita sebenarnya, dengan jumlah mana yang tersisa. Will khawatir menghadapi lawan terkuat yang pernah dia hadapi belakangan ini. Dia mulai merencanakan dengan hati-hati karena ini bukan duel biasa. Saat dia mau mulai, Bode berteriak soal betapa lambatnya jagoan kita dan melepaskan serangannya. Percikan sihirnya cukup buat menerangi seluruh tanah. Dia kemudian menyombongkan diri soal mengajarinya 3 alasan kenapa dia pasti menang. Jumlah mana yang berat memancar saat dia memberikan alasan pertama, keuntungan jarak buat menekan musuh. Alasan kedua adalah kecepatan yang mencegah mereka mengambil tindakan. Alasan ketiga adalah kekuatan buat menghabisi mereka dalam satu pukulan. Saat Bode mau lanjut, dia mengejek kalau sang protagonis mungkin gak bisa mendengarnya. Saat ini, jagoan kita bangkit sekali lagi bertanya, di mana kekuatan yang menghabisi dalam satu pukulan itu? Meskipun terlihat terluka parah, Will masih berdiri, tahu kalau profesor itu memiliki sihir petir yang unik. Buat menyelamatkan diri dari kerusakan listrik, dia harus entah gimana caranya menghindari serangan langsung ke bagian dalam tubuhnya. Dia sadar kalau skillnya bakal nggak berguna kalau otak atau jantungnya kena, karena sihir penyembuhannya nggak bakal cukup cepat. Untuk alasan spesifik itu, dia menciptakan sirkuit darah yang bisa menghantarkan listrik dengan mudah. Dia menusuk tangannya dengan pisaunya. Jadi saat listrik mengenai bilahnya, itu melewati lengan dan kakinya, lalu disalurkan ke tanah, meminimalkan kerusakan yang dia terima. Meski begitu, menahan serangan listrik itu sulitnya minta ampun. Sekarang saatnya buat jagoan kita meluncurkan serangan balik. Bode meremehkannya, bilang dia merasa kasihan padanya, tahu kalau dia baru aja nyaris bertahan dari serangan itu. Will kemudian mulai memperkuat tubuhnya secara fisik lewat sihir, tapi tiba-tiba sadar kalau dia nggak bisa menuangkan kekuatan ke tubuhnya. Bode mengungkapkan kalau petir violetnya melumpuhkan korbannya, bikin mereka nggak bisa bergerak. Will sadar kalau dia mungkin dalam masalah serius dan mengangkat tangannya lagi saat serangan lain datang ke arahnya. Dengan egois, Bode mau terus menggunakan sisa mananya. Dia harus lihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan sang protagonis. Bode melepaskan serangannya, bikin penonton syok, sementara jagoan kita terus menahannya. Tahu kalau profesor itu benar-benar punya sihir unik yang kuat dan tanpa celah, yang memicu arogansinya. Tapi sang protagonis menolak buat menyerah. Dia memutuskan kalau dia bakal menang, menaruh setiap keping sisa mana dan staminanya ke dalam manipulasi. Dia membanting tangannya ke tanah dan segera mulai menumbuhkan pohon harta karun air. Pohon ini punya kemampuan menyerap air dalam jumlah besar dari tanah dan menyimpannya. Jadi kalau dipakai sebagai penghalang, listrik bakal dengan mudah disebarkan. Namun, takdir punya rencana lain. Bode berhasil menebang pohon itu dengan serangan listriknya, bikin penonton makin syok. Jagoan kita terdiam saat Bode mulai berjalan ke arahnya. Percaya sang protagonis udah nggak punya apa-apa lagi. Tapi saat Bode melihat ke pohon yang tumbang, dia melihat jamur mulai tumbuh dengan cepat, yang benar-benar bikin dia kaget. Jagoan kita merasakan sedikit kelegaan. Tekniknya berhasil, karena jamur tumbuh cepat setelah sambaran petir. Ketika hutan berubah jadi lahan tandus karena petir, itu menciptakan peluang buat pertumbuhan tanpa musuh. Dan jamur adalah salah satu yang pertama muncul. Tapi bukan cuma itu keuntungan yang mereka bawa. Mereka juga menyebabkan kelumpuhan pada tubuh, dan Bode mengalaminya secara langsung. Dia panik, dan jagoan kita mengambil kesempatan itu. Tahu kalau jarak yang menguntungkan antara dia dan lawannya akhirnya hilang, dia mengisi tinjunya dan melemparkannya lurus ke arah Bode. Tapi Bode berhasil menghindarinya dan menyerang jagoan kita tepat di perut. Dia mengungkapkan kalau dia juga ahli dalam pertarungan jarak dekat, dan kalau sihir uniknya memungkinkan dia memanipulasi listrik lebih jauh. Dia menyatakan kalau dia memperkuat tubuhnya dengan listrik buat mempercepat gerakannya. Trik melumpuhkan itu nggak bakal ada apa-apanya di tanah. Memegang dadanya, Will nggak bisa menerima kalau dia mungkin nggak bisa menang.
Dengan bangga, Bode mengisi tinjunya, mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang duel. Tapi sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, seseorang menghentikannya. Menoleh ke belakang, dia melihat Profesor Veronica dengan pedangnya terhunus. Dia mencoba menepisnya, bilang kalau dia nggak boleh ikut campur sebagai anak baru. Jagoan kita menggigil. Namun secercah harapan muncul saat dia melihat Veronica. Dia berargumen kalau hasil pertandingan udah jelas dan memukul bocah itu lebih jauh cuma bakal menyebabkan rasa sakit yang gak perlu. Bode mencoba membenarkan dirinya, mengklaim kalau Will adalah healer dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Veronica membela jagoan kita, menyatakan kalau dia udah gak punya kekuatan sihir tersisa karena dia menuangkan semuanya ke dalam duel yang baru aja dia jalani. Dengan marah, Bode mencoba menyerang lagi. Berpikir Veronica cuma kurang keberanian buat menindaklanjutinya. Veronica segera mengisi pedangnya, dan keduanya melompat ke arah satu sama lain buat menyerang. Tiba-tiba kepala sekolah muncul, mengakhiri pertengkaran itu. Dia berdiri di antara mereka, mencegah Bode maju, dan meminta maaf ke Veronica karena nggak menjelaskan situasinya lebih awal. Dia mengumumkan berakhirnya ujian seleksi dan memerintahkan semua orang buat meninggalkan tempat. Saat para siswa mulai bubar, jagoan kita mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, tapi gagal. Karena benar-benar kehabisan mana, Veronica mengangkat Will ke dalam gendongannya, meyakinkannya kalau dia tampil dengan baik. Dia mendesaknya buat istirahat dan jangan memaksakan batasnya. Tapi jaminan ini nggak cukup buat dia. Keesokan harinya dia berjalan melewati sekolah, memikirkan tentang perbedaan kekuatan. Masih membingungkan baginya gimana umat manusia bisa punah, bahkan dengan orang-orang sekuat itu di sekitar. Jadi dia bertekad buat mendapatkan kekuatan lebih dan lebih lagi. Will masuk ke ruangan dan kepala sekolah senang melihatnya. Memperhatikan kalau luka-lukanya udah sembuh cukup banyak. Jagoan kita menjelaskan kalau begitu mananya kembali, penyembuhannya hampir instan. Kepala sekolah berasumsi kalau Will nggak bakal kesulitan dengan pelatihan lapangan, yang mengejutkan sang protagonis. Dia kemudian lanjut menjelaskan kalau karena Will juara 1 dalam seleksi, dia lulus bersama dengannya. Sirius dan Erika juga lulus. Will menuntut penjelasan, karena Bode sebelumnya menyatakan kalau semua orang gagal. Kepala sekolah menjelaskan kalau ini terjadi setiap tahun buat bikin siswa percaya mereka dalam krisis, memancing keseriusan mereka, meskipun beberapa akhirnya diluluskan. Karena pelatihan lapangan membawa bahaya besar, Bode harus berakting sebagai guru, dan meski kasar, itu ada tujuannya. Di kehidupan sebelumnya, Bode terus-menerus berada di garis depan demi umat manusia, dan adalah salah satu pahlawan yang mencoba menyelamatkan manusia dari kepunahan. Kepala sekolah kemudian mendesak sang protagonis buat membentuk parti dengan siswa dari sekolah lain sebagai penyerang, supaya dia bisa menerima permintaan penaklukan monster yang sebenarnya. Ini bikin Will sadar kalau ini bakal jadi kali pertamanya menghadapi monster yang sama yang jadi penyebab langsung kepunahan manusia di kehidupan masa lalunya. Makhluk yang memiliki kekuatan sihir dikenal sebagai monster. Gak semua monster pada dasarnya mengancam manusia. Beberapa mungkin menyerang manusia, tapi seringkali cuma demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Kalau perilaku ekologis mereka dipelajari dengan benar, mereka bisa dimanfaatkan sebagai spesies tetangga daripada diperlakukan sebagai musuh. Namun, 2 tahun dari sekarang, dunia ditakdirkan berubah di bawah pengaruh bulan merah. Monster yang terpapar bulan merah bakal jadi ganas, dan berbagai spesies monster super bakal mulai bersatu dengan satu tujuan, memusnahkan umat manusia sepenuhnya. Lalu, 2 tahun setelah bencana itu, Raja Iblis sendiri bakal turun ke dunia. Rentetan peristiwa ini bakal menempatkan manusia pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, menyebabkan negara-negara runtuh dan tak terhitung banyaknya orang binasa. Penyihir penyerang bakal sangat dibutuhkan di medan perang karena situasinya bakal nggak terkendali. Mereka bakal terus kehilangan nyawa bersama para ksatria. Bahkan penyihir penyembuh bakal dibantai begitu garis depan jatuh, nggak menyisakan dukungan buat yang terluka. Pada saat protagonis meninggal di kehidupan sebelumnya, hampir nggak ada manusia tersisa yang mampu bertarung. Kalau orang terus hidup tanpa mengubah apapun, umat manusia nggak bakal bisa bertahan lagi.
Dia nggak bisa membiarkan tragedi seperti itu terjadi lagi. Dia bersumpah buat memperkuat dirinya melampaui siapapun di kehidupan sebelumnya supaya dia bisa menahan invasi monster besar itu. Lebih dari itu, dia ingin mengungkap penyebab sebenarnya di balik bulan merah yang mendorong monster jadi gila, berharap bisa melenyapkan sumber bencana itu sendiri. Kepala sekolah melihat tekad yang terpancar di matanya dan sangat terkesan. Dia merasa perilaku Will menjanjikan dan bertanya-tanya apakah para guru cukup berhati-hati mengenai pelatihan lapangan yang akan datang. Kepala sekolah meyakinkannya kalau langkah-langkah yang tepat sudah ada. Namun, dia menegaskan kalau dia secara khusus ingin mendorong pertumbuhan Will. Kemudian, saat berdiri di luar kampus bersama Veronica, Bode mendekati sang protagonis. Saat Will mencoba menunjukkan kalau dia mengerti alasan di balik perilaku Bode. Bode sekali lagi membentaknya dan berjalan pergi. Tetap saja, sebelum pergi, dia bilang ke Will buat melakukan yang terbaik selama pelatihan. Lalu, tepat saat dia berbalik, dia diam-diam berterima kasih padanya karena udah mengobati Sirius. Sirius, yang berdiri di belakangnya, juga maju ke depan dan, berkat Will, dia bilang kalau sekarang dia bisa memperbaiki kelemahannya dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Selama dia bertahan hidup, dia tahu dia akhirnya bisa membalas dendam. Dan kali ini, itu nggak bakal hilang jadi asap. Sang protagonis mendesaknya buat jadi lebih kuat lagi, dan mereka berdua meninju kepalan tangan mereka bersama dalam persetujuan diam-diam. Rasanya seperti keuntungan bahwa penyihir penyerang yang lebih terampil mulai bermunculan, karena mereka bakal jadi sekutu berharga dalam pertempuran mendatang melawan monster segera setelah mereka berangkat dengan kereta kuda. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka diberitahu kalau hutan Dunkel sudah dekat dan detail pelatihan akan segera ditinjau. Veronica menjelaskan kalau mereka bakal melawan goblin sebagai bagian dari misi permintaan di dalam hutan Dunkel. Dia lanjut membimbing 3 siswa dari Schwartz, Heilig, dan Gilburn. Lalu dia menoleh ke Will, memberitahunya kalau dia bakal membentuk parti 4 orang yang didukung oleh seorang guru dari salah satu akademi. Erika bertanya, apakah anggota parti sudah diputuskan, dan Veronica meyakinkannya kalau dia bakal satu parti dengannya. Meskipun Erika merasa Veronica mengintimidasi, dia masih menganggapnya jauh lebih baik daripada dipasangkan dengan orang asing. Setelah beberapa waktu, mereka diberitahu kalau mereka sudah sampai. Saat mereka keluar dari kereta, Veronica melihat kalau siswa dari Gilburn sudah mencapai area tersebut. Sang protagonis merenung kalau di kehidupan sebelumnya, dia nggak punya banyak kenalan atau koneksi. Tiba-tiba, seorang gadis berlari ke arah Will dan memeluknya erat. Berseru kalau dia udah mati-matian pengen ketemu dia. Sang protagonis panik. Benar-benar bingung siapa cewek ini. Dia dengan cepat memperkenalkan dirinya sebagai Marigold Grant, cucu dari kepala sekolah Akademi Schwartz. Sang pahlawan benar-benar terpana dengan perkenalannya. Karena dia ingat banget sama dia dari kehidupan masa lalunya, dia nggak pernah nyangka bakal ketemu gadis yang pernah dia obati di rumah kepala sekolah itu, apalagi di sini, di hutan. Melihatnya lagi bikin dia bertanya-tanya, gimana kabarnya, dan dia dengan cepat meyakinkannya kalau dia baik-baik saja. Hampir seketika dia mulai minta maaf, bilang kalau dia nggak pernah sempat berterima kasih dengan benar. Lalu Will menepisnya dengan santai, bilang kalau itu bukan apa-apa, tapi dia bersikeras kalau dia ingin membalas budi dengan melakukan sesuatu buat Will. Dia lalu menjelaskan kalau dia nggak punya bakat sihir sama sekali. Jadi sebagai gantinya, dia masuk ke Akademi Schwartz dan mendedikasikan dirinya buat belajar ilmu pedang. Karena usahanya yang tak kenal lelah, dia akhirnya jadi siswa peringkat teratas dalam ujian seleksi akademi. Dia terkikik saat melihat betapa terkesannya sang protagonis. Dia benar-benar terharu dengan pencapaiannya, karena baru beberapa bulan yang lalu dia terbaring di tempat tidur. Dan namun dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil mencapai puncak tertinggi, memegang tangannya. Dia memberitahu Will kalau mereka ditempatkan di party yang sama karena bakat mereka masing-masing. Dan kalau dia bakal melakukan yang terbaik buat membuktikan dirinya berguna bagi Will. Pada saat itu, dia akhirnya sadar apa yang sebenarnya dimaksud kepala sekolah saat dia bicara soal menjaganya. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih lama, dia tiba-tiba menyeret Will buat menyapa siswa yang baru aja tiba dari Heilig.
Menonton dari samping, Veronica dan Erika terkejut melihat betapa ceria dan ramahnya mereka berdua. Di luar kereta dari Heilig, Mari bertanya, apakah Woolen dan Turf ada di dalam? Woolen segera mulai melangkah keluar. Dengan tenang, bilang kalau nggak perlu buru-buru. Dia dengan ceria menyapa semua orang, mengungkapkan dirinya sebagai guru yang ditugaskan ke party mereka. Woolen adalah guru di Akademi Heilig, dan di kehidupan masa lalu Will, Woolen adalah penyihir penyembuh terhebat di eranya. Sadar kalau dia sekarang satu party sama dia, bikin Will dipenuhi kebahagiaan yang tulus. Setelah itu, Turf melangkah keluar dari kereta juga, dan Mari memperkenalkan dirinya padanya. Namun, Turf membeku saat dia melihat mereka berdua pegangan tangan. Secara alami, dia minta diperkenalkan ke sang protagonis. Woolen memperkenalkan dirinya dan Turf dengan cepat berasumsi kalau dia pasti penyihir penyerang. Woolen kemudian memberitahu para siswa kalau mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau dan kalau dia cuma bakal mengawasi mereka. Sikap santai ini mengejutkan semua siswa. Will berjalan ke arah Woolen dan bertanya apakah dia boleh memanggilnya guru. Woolen bertanya kenapa, dan Will menjelaskan kalau dia sendiri menggunakan sihir penyembuhan, tapi nggak pernah punya guru yang tepat buat membantunya berlatih dan menyempurnakannya. Dia kemudian bertanya apakah Woolen bersedia mengajarinya. Woolen bilang kalau dia udah pernah dengar soal Will sebelumnya, dan dengan senang hati setuju buat mengajarinya beberapa sihir penyembuhan. Mari mengejar mereka, bersikeras kalau dia harus diizinkan memanggil Woolen sebagai guru juga kalau Will bakal melakukannya. Dari samping, Veronica mengamati betapa akrabnya party itu kelihatannya. Kemudian, saat misi penaklukan ditugaskan, setiap party diinstruksikan buat beroperasi menggunakan gubuk sebagai markas mereka. Area di mana Goblin dilaporkan berada jauh di dalam hutan. Jadi Woolen, Mari, dan Will memutuskan buat segera menuju ke sana. Sementara itu, Turf, sang penyihir penyembuh, diinstruksikan buat tetap tinggal di markas, menghindari garis depan sesuai dengan protokol tradisional. Saat mereka berjalan menuju area pemunculan Goblin, Mari bertanya, apakah Will beneran cuma bakal bertindak sebagai penyihir penyembuh di garis depan? Dia merespons dengan santai dan bilang ke gadis itu supaya nggak usah mengkhawatirkan dirinya. Dia menjelaskan kalau posisinya sekarang cuma bakal bertindak sebagai pengawas kelompok, jadi mereka bisa bebas bertarung sesuka hati, sementara dia bakal memantau situasi dengan saksama. Mendengar ucapan itu, mereka berdua langsung menganggapnya serius dan paham kalau sang pengawas nggak menetapkan aturan yang ribet. Tanpa buang waktu, mereka langsung mulai memburu para goblin itu. Hanya dengan satu gerakan kilat, Mari menebas segerombolan besar goblin sekaligus. Sang tokoh utama sampai hampir nggak percaya melihat pemandangan itu. Teringat kalau baru beberapa bulan yang lalu, gadis itu benar-benar lumpuh total dan cuma bisa terbaring di tempat tidur.